Bab 7. Ekspresi Xiao Luo tiba-tiba menjadi gelap. Keberuntungannya pasti sudah habis karena dia bisa bertemu orang-orang seperti itu di restoran hotpot. Zhang Dasan bersiap melancarkan serangan. Dia menurunkan posisinya dan melambaikan tangannya sambil tersenyum canggung, berkompromi dengan pria bernama Sanzi. Semuanya baik-baik saja sekarang, Nona cantik. Silakan lakukan pekerjaanmu, kata Zhang Dasan kepada Huang Ruoran. Tapi milikmu, tidak apa-apa, saya punya cukup ruang. Lagi pula, kita hampir selesai sampai di sini. Saya akan menahannya saja, Zhang Dasan memotongnya sambil tersenyum. Mendengarnya, Huang Ruoran mengangguk, berbalik dan pergi. Namun hatinya masih sedikit gelisah. Begitu dia pergi, masalahnya pun berakhir. Ketika pria bernama Sanzi melihat Zhang Dasan merunduk, dia tidak hanya menjadi lebih arogan, tetapi dia dengan kejam meludahkan seteguk dahak ke tanah tepat di depan Zhang Dasan. Kemudian, dia duduk dan berkata kepada teman-temannya dengan suara nyaring, dia sangat bodoh. Mari kita abaikan dia dan lanjutkan pembicaraan kita. Sanzi, kamu jantan sekali, kata seorang wanita sambil tersenyum manis. Pria itu dengan paksa meraih paha kremnya dan tersenyum main-main. Oh ya, benar-benar, dia menggoda. Ya, tapi karena kejantananmu aku menyukaimu, kata wanita itu sambil mendekat ke arahnya sambil tersenyum menggoda. Dasar gadis nakal yang terangsang. Aku akan memukulmu sampai mati saat kita kembali. Cekikikan pria itu kegirangan sambil mencubit dagu lancip wanita itu. Kamu nakal sekali. Wanita itu dengan main-main menepis tangan pria itu. Hahaha, tiga pria dan satu wanita lainnya, yang semuanya duduk di meja yang sama, ikut serta sambil tertawa. Dibandingkan dengan mereka, meja Xiao Luo dan Zhang Dasan jauh lebih sepi. Xiao Luo mengenal Zhang Dasan dengan cukup baik, dan dia tahu bahwa dia bukanlah tipe orang yang mudah melakukan sesuatu. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi, terutama setelah diintimidasi sejauh ini. Seperti yang diharapkan, segera setelah Zhang Dasan menghabiskan semua dagingnya, dia memberi isyarat kepada Xiao Luo dengan matanya bahwa sudah waktunya untuk bersiap-siap. Zhang Dasan meminum segelas birnya dan tiba-tiba berdiri. Dia mengangkat panci berisi kaldu mendidih, berbalik dan memercikannya ke Sanzi. ARGHH, jeritan mengerikan terdengar. Sanzi merasa kulitnya dirobek secara paksa dari tulangnya saat rasa sakit yang tak dapat dipahami menyebar ke seluruh tubuhnya. Wajah ketiga pria lainnya langsung berubah. Mereka tidak pernah menyangka Zhang Dasan, yang baru saja keluar, tiba-tiba mengamuk dan bertindak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kekejamannya membuat mereka kewalahan saat itu juga, sementara kedua wanita itu menjerit ngeri. Dasar brengsek. Dengan wajah yang mengerikan, Zhang Dasan menendang pria yang berteriak kesakitan itu ke tanah. Kemudian, dia mengangkat bangku itu dan menjatuhkannya ke arahnya, berulang kali menghancurkannya sambil berteriak, suasana hatiku sedang bagus hari ini, Beastars. Lalu kamu pergi dan mengacaukannya. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku akan menolak hak istimewamu untuk melihat matahari besok? Setelah memukul pria yang memegang bangku itu, dia melakukan pukulan dan tendangan. Dia menerkamnya berulang kali, dan pria itu hanya bisa melolong kesakitan sambil merendahkan diri di tanah seperti babi yang disembelih. Xiao Luo mengangkat alisnya dan terus menyesap jus jeruknya dengan acuh tak acuh. Ini adalah Zhang Dasan yang dia kenal, seorang warga negara yang baik dengan blazernya dan seorang hooligan yang melepas blazernya. Di perguruan tinggi, dia sering terlibat perkelahian, semua dipicu oleh masalah sepele. Di tahun pertama mereka bahkan sempat bertengkar karena Zhang Dasan suka merokok di asrama. Xiao Luo agak mengomelinya karena dia tidak tahan dengan perokok pasif, dan keduanya berakhir dalam perkelahian. Namun setelah mereka bertengkar, bukan saja mereka tidak menjadi terasing, ikatan mereka menjadi semakin kuat. Hubungan mereka adalah contoh sempurna dari ungkapan, persahabatan tumbuh dari konflik. Patah, suara tajam tulang retak membawa Xiao Luo kembali ke dunia nyata. Saat dia memfokuskan matanya, dia melihat Da Zhang Wei menghantam hidung pria itu hingga jembatannya bengkok. Setelah serangkaian jeritan yang mengerikan dan bukan manusia, tubuh pria itu bergerak-gerak. Kemudian, kepalanya menoleh ke samping, dan dia pingsan. Baru pada saat itulah ketiga pria yang datang bersamanya sadar kembali. Saat mereka hendak bergegas maju, Xiao Luo menyerang mereka, bersenandung ringan sambil dengan paksa menendang meja mereka. Tendangannya benar-benar memiliki kekuatan 2000 pound. Meja itu bereaksi seolah-olah ditabrak oleh banteng yang mengamuk. Meja persegi yang padat itu membanting ketiga pria itu dengan keras ke dinding. Kedua wanita itu berteriak lebih keras lagi. Teriakan nyaring mereka langsung menarik perhatian seluruh pelanggan di restoran hotpot tersebut. Kenapa kamu berteriak? Tutup mulutmu. Zhang Dasan menggeram pada para wanita dengan tatapan menakutkan, sambil menunjuk mereka dengan jarinya. Karena ketakutan, mereka segera berhenti dan menatap Zhang Dasan dengan ngeri. Dari jauh, Huang Ruoran melihat dengan jelas semua yang sedang terjadi. Sebelumnya, dia benar-benar mengira Zhang Dasan telah menurutinya. Dia tidak pernah menyangka hal ini tidak akan terjadi sama sekali. Manusia benar-benar berkumpul di sekitar jenisnya sendiri. Mereka yang memiliki hubungan dekat dengan Xiao Luo tidak akan pernah menjadi tipe orang seperti dia. Zhang Dasan belum selesai melampiaskan amarahnya. Dia masih ingin memukul pria itu ke tanah beberapa kali lagi. Xiao Luo menghentikannya dengan cemberut, berkata, cukup. Orang ini pasti akan masuk ICU jika kamu melanjutkan. Sial, aku sangat kesal. Aku belum pernah semarah ini selama bertahun-tahun. Bangsat itu ditakdirkan untuk menerima pukulan brutal dariku. Zhang Dasan berteriak. Dia sangat marah, dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Melalui penglihatan sekelilingnya, Xiao Luo melihat salah satu karyawan restoran melakukan panggilan telepon sambil diam-diam melirik ke arah mereka. Dia pasti memanggil polisi. Melihat apa yang dia lakukan, Xiao Luo mengambil kemeja Zhang Dasan dari bangku dan menyodorkannya ke tangannya, sambil berkata, sudah waktunya untuk pergi. Tentu saja, Zhang Dasan bukanlah orang bodoh. Dia tidak akan tinggal di sana seperti orang bodoh dan menunggu polisi menangkapnya. Dia segera mengenakan kemejanya dan keluar dari restoran dengan anggun bersama Xiao Luo, seperti Stephen Chow keluar dari kasino di filmnya. Sebelum dia pergi, Zhang Dasan bahkan melambai kepada para pelanggan restoran yang terkejut dan berkata kepada mereka, tolong jangan kagumi saya, karena saya tidak lebih dari seorang legenda. Jangan menatapku, silakan nikmati makananmu selagi masih panas. Apa-apaan ini? Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu tenang setelah hampir membunuh seseorang? Dia bahkan berhasil keluar dari gaya Stephen Chow. Seberapa besar hatinya? Hanya pada saat itulah pelanggan kembali sadar. Kemudian, seluruh tempat menjadi kacau balau. Huang Ruoran masih berdiri di tempat yang sama. Benar-benar terkejut, dia tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Setelah meninggalkan restoran hotpot, Zhang Dasan berkendara ke pinggiran kota. Saat dia bergegas menyusuri jalan, dia menurunkan kaca jendela mobilnya, membuka jendela atap, dan memutar musik DJ dengan volume maksimum. Hei, pelan-pelan, kawan.
Xiao Luo yang duduk di kursi penumpang sama sekali tidak merasa aman. Dia mengira mobilnya bisa terbalik kapan saja. Apa katamu? Aku tidak bisa mendengarmu. Zhang Dasan berteriak mengikuti musik. Saya meminta Anda untuk memperlambat. Xiao Luo sangat bersemangat. Mereka terbang dengan kecepatan 130 mil per jam, dan nyawanya sudah bersinar di depan matanya. Aku tidak bisa mendengar kamu. Hahaha. Zhang Dasan tertawa gembira. Saat musik yang memekakkan telinga bergema di telinganya, Zhang Dasan ikut bernyanyi di radio, seperti G6, seperti G6. Nana, sekarang aku merasa terbang seperti G6. Dia berteriak sepanjang waktu, dan melampiaskannya adalah satu-satunya tujuan dia. Perlahan-lahan, Xiao Luo mulai beresonansi dengan Zhang Dasan. Dia merasa terlalu banyak kesedihan di hatinya yang perlu diungkapkan. Dia tidak lagi peduli apakah mereka akan mengalami kecelakaan mobil dan mulai menggerakkan tubuhnya mengikuti irama musik. Musik yang memekakkan telinga bergetar di udara di sekitar mereka. Xiao Luo merasa seperti berada di ruang dansa. Di tengah suasana seperti itu, setiap sel di tubuhnya mulai tersandung dalam cahaya yang luar biasa. Inilah kegembiraan yang saya inginkan. Saya ingin kegilaan ini. Pada akhirnya, Xiao Luo bergabung dengan pesta tersebut. Keduanya tidak bersaing siapa yang bisa menyanyi lebih baik. Mereka berlomba-lomba untuk melihat siapa yang bisa mendorong pita suara mereka lebih tinggi. Dari kelihatannya, sepertinya tak satu pun dari mereka akan berhenti sampai seseorang kehilangan suaranya. Malam itu pekat seperti tinta, dan tidak bisa dihilangkan. Zhang Dasan menghentikan mobilnya di puncak bukit di pinggiran kota. Kedua pria itu bersandar pada kap mesin saat mereka menikmati pemandangan Jiangcheng di bawah. Terselubung dalam kegelapan malam, kota itu bagaikan makhluk dengan kepala di atas tanah dan tubuh berkilauan yang kecemerlangannya menerangi separuh langit. Lampu neon yang berkelap-kelip sungguh memikat. Terkadang, mereka mengalir turun dari puncak gedung pencakar langit. Di lain waktu, mereka mengejar satu sama lain seperti elf yang lucu atau menjadi kaleidoskop yang mempesona mata. Itu pukulan yang bagus. Sudah lama sejak aku merasa sebaik ini. Zhang Dasan menghela nafas panjang, lalu menoleh ke arah Xiao Luo dan bertanya, Xiao Luo, apa kabarmu? Kamu tidak terluka sekarang, kan? Terluka? Bagaimana saya bisa terluka? Tanya Xiao Luo. Yah, pendapatmu benar. Bertahan dari hal itu benar-benar membuatmu menjadi Superman. Tahukah Anda, pria yang mengenakan celana dalam berwarna merah di atas bajunya? Lawanmu seharusnya yang terluka. Zhang Dasan mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan menempelkannya di antara bibirnya. Dia senang dengan kesenangan murni meniup cincin asap. Sekarang sudah larut, jadi aku harus pergi. Kalau tidak, gerbang asrama akan dikunci. Kak, apa kamu masih menganggap dirimu mahasiswa? Apakah kamu benar-benar khawatir akan dikurung? Setelah melirik ponselnya, wajah Zhang Dasan menjadi sedikit berubah. Dia berkata, momen ini menandai dimulainya kehidupan malam, dan kamu benar-benar memberitahuku bahwa kamu akan kembali. Apa-apaan ini, kawan? Prinsip saya tidak berubah. Pergilah sendiri jika kamu mau. Masuk ke dalam mobil dan antar saya kembali ke kampus Huaye. Xiao Luo terdengar sangat bertekad. Ini adalah satu-satunya hal yang dia bersikeras untuk tidak lakukan bersama Zhang Dasan karena pendidikan yang dia terima dari keluarganya sejak dia masih muda. Dia juga ingin tetap murni karena alasannya sendiri. Zhang Dasan mengernyitkan alisnya dan menghela nafas, baiklah. Aku tidak akan melibatkanmu dalam hal ini. Saat aku mendapatkan pacar di masa depan, aku pasti akan berhenti dari hobi buruk ini juga. Berhentilah melakukan omong kosong. Kamu tidak punya kendali diri, Xiao Luo mendengus acuh. Kamu tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Kamu tidak punya hak untuk berbicara karena kamu belum pernah mencobanya sebelum. Persetan, kawan. Tidak ada lagi pembicaraan mesum. Xiao Luo menyela dengan cemberut. Dia mengambil bantal dari kursinya dan melemparkannya ke Zhang Dasan. Pada pukul 10 malam itu, selain tempat berkumpulnya para pecinta malam, jumlah orang dan kendaraan yang bepergian di jalan raya Jiangcheng berkurang secara signifikan. Sial, aplikasi bodoh ini. Ini membawa kita ke jalan buntu. Zhang Dasan sedang duduk di kursi pengemudi dan mengumpat pada aplikasi navigasi di ponselnya. Suara monoton dari aplikasi itu masih mengulangi kalimat, langsung saja, yang membuatnya kesal sampai-sampai dia membuang ponselnya. Lihatlah aplikasi *S bodoh ini yang memintaku untuk berjalan lurus ketika ada tembok iklan men di depan kita. Ah, aku sangat frustrasi. Xiao Luo melirik ponselnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan perangkat lunaknya. Itu otakmu. Anda salah jalan. Jalan yang terlihat di peta sebenarnya berada di persimpangan berikutnya, sejajar dengan gang ini. Jaraknya tidak jauh. Zhang Dasan meraih ponselnya dengan tidak percaya. Dia melihat peta itu lagi setelah memperbesarnya dan akhirnya mengakui fakta bahwa dia salah jalan. Wajahnya memerah, namun bibirnya tetap menyangkal. Apa-apaan ini? Itu semua karena aplikasi bodoh ini gagal membedakan jalan dan gang. Itu benar-benar tidak akurat, bukan? Berhentilah melakukan pukulan, cepat, dan berbalik, kata Xiao Luo dengan sungguh-sungguh. Aku tahu, kawan. Zhang Dasan menghela nafas dan perlahan memutar mobilnya. Saat itu, mereka melihat beberapa sosok mengintai di sekitar pintu masuk gang. Melihat lebih dekat, hanya dibantu oleh cahaya lampu jalan di dekatnya, mereka menghitung total ada 6 orang. 5 di antaranya adalah laki-laki, dan yang ke-6 adalah perempuan dengan sosok anggun. Apa yang sebenarnya? Wanita yang menyiksa, di siang hari bolong, di bawah terik matahari dan bulan. Zhang Dasan berseru sambil melirik Xiao Luo. Siang hari bolong, matahari dan bulan yang cerah. Permisi, saat itu malam hari, Xiao Luo benar-benar ingin menyerangnya. Astaga, betapa biadab dan brutalnya. Binatang buas ini bersiap untuk memaksakan diri padanya. Zhang Dasan memusatkan perhatian pada kelompok itu. Kemudian dia melihat ke arah Xiao Luo dan bertanya, selamatkan dia. Ya, tidak. Ketika Xiao Luo hendak menjawab ketika Zhang Dasan menjawab, tentu saja, kita harus melakukannya. Kubis yang baik tidak seharusnya jatuh ke tangan binatang buas itu. Begitu suaranya mereda, dia mengganti lampu depan mobil dari lampu sorot rendah ke lampu sorot tinggi. Lampu depan yang menyilaukan bagaikan pembawa pesan dari dunia cahaya. Mereka menerangi semua kotoran yang tersembunyi dalam kegelapan. Kelima pria yang melanggar wanita itu terkejut. Seseorang mengeluarkan belati tajam dari pinggangnya dan berteriak keras ke arah Xiao Luo dan Zhang Dasan, siapa itu? Apakah Anda mencari kematian? Matikan lampu depanmu. Kemudian dua pria lagi tanpa berkata-kata mengeluarkan pisau mereka dan langsung berlari menuju mobil Zhang Dasan. Melihat kedua pria itu berlari ke arah mereka dengan ekspresi mengerikan dan pisau lipat di tangan mereka, Xiao Luo terdiam. Dia menoleh ke Zhang Dasan dan bergumam, jadi, kamu akan menanganinya.
Kenapa aku? Anda adalah petarung paling cakap. Tentu saja, itu pasti Anda. Saya akan menyemangati Anda dari mobil, jawab Zhang Dasan segera. Kamu bilang kamu akan menyelamatkannya. Aku tidak mengatakan apa-apa, balas Xiao Luo dengan nada menghina. Melihat kedua pria itu semakin mendekat, Zhang Dasan menjadi sangat cemas. Hei, kawan, katanya, jangan keluar pada saat kritis ini. Jika mereka menghancurkan mobilku, maka aku akan bunuh diri di depanmu. Silakan saja, bunuh dirimu. Ayo cepat. Xiao Luo berkata dengan acuh tak acuh. Kamu benar-benar brengsek. Apakah kita masih bersaudara atau tidak? Mengatakan hal seperti itu bisa dengan mudah membuatmu tersambar petir, lo. Zhang Dasan menjadi panas tetapi kemudian menjadi tenang lagi, tersenyum, dan berkata dengan nada ramah, Xiao Luo, semua orang ingin menjadi pahlawan yang bisa menyelamatkan kecantikan. Kini, kesempatan untuk melakukan hal tersebut telah terbuka bagi kita. Cobalah, oke, mungkin saja, dia akan menawarkan pengabdian seumur hidupnya kepada kita. Dilihat dari sosoknya, dia benar-benar primadona. Jika salah satu dari kami berpikir untuk berhubungan dengannya, saya dapat memberitahu Anda bahwa dia pasti lebih dari cukup. Anda tahu apa yang saya katakan? Mengapa kamu bekerja di bank padahal kamu ahli dalam mengarang fantasi? Xiao Luo menyindir sambil memutar matanya. Zhang Dasan bingung, di mana lagi saya harus bekerja? Kamu harus menjadi penulis skenario, dengus Xiao Luo. Kemudian, dia mematahkan lehernya, membuka pintu, dan keluar dari mobil. Salah satu pria itu segera menyerangnya. Namun, sesaat kemudian, pandangannya berkedip, dan sebuah kaki yang mengenakan sepatu kets putih mendarat dengan kuat di dadanya. Detik berikutnya, kekuatan energi tak terbatas melonjak. Tubuh pria yang tadinya bergerak maju, tiba-tiba membeku seperti baru saja disambar petir. Dadanya sesak, dan jantungnya terasa seperti berhenti memompa. Darah mengucur dari belakang tenggorokannya. Puff, saat darahnya terus mengalir, seluruh tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang yang patah. Kemudian, dia jatuh ke tanah 4 atau 5 meter jauhnya. Pria lainnya terkejut sesaat. Kemudian, dia berteriak dan dengan kejam menusukkan pisau lipat di tangannya ke arah Xiao Luo. Xiao Luo mendengus dingin, lalu sedikit meringkuk dan melompat ke udara, memantul seperti pegas. Dia melakukan gerakan 360 derajat di udara, memutar kaki kanannya untuk menghindari pisau lipat yang datang, dan mengayunkan kaki kirinya ke pelipis lawannya. Gedebuk, terdengar suara benturan yang teredam, lalu lelaki itu terbang ke samping. Dia terbang melewati atap Corolla Zhang Dasan dan menabrak dinding gang. Dia menempel di dinding seperti lumpur selama setengah detik sebelum perlahan-lahan jatuh ke tanah. Apa yang akan terjadi? Terbuat dari apakah orang itu? Zhang Dasan menatap Xiao Luo dengan tatapan kosong dari dalam mobil. Temannya telah menjatuhkan dua pria yang memegang pisau dalam sekejap. Gerakannya benar-benar menakutkan. Astaga pepperoni, apakah Xiao Luo telah menjadi orang baru setelah kecelakaan mobil itu atau apa? Dia benar-benar ganas seperti harimau. Namun, dapat dikatakan bahwa 3 orang lainnya mengalami kejutan paling besar dari semuanya. Mereka mengira mereka telah bertemu dengan orang udik yang bodoh. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa anak ini bermaksud serius. Saat Xiao Luo berjalan ke arah mereka, saraf ketiga pria itu langsung menegang. Karena sorotan cahaya mobil membutakan mereka, mereka tidak dapat melihat wajah Xiao Luo sama sekali. Mereka hanya bisa melihat siluet, wajah dan tubuhnya benar-benar hitam, bergerak perlahan ke arah mereka. Mereka semakin merasa tertekan dan gugup justru karena tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang ada di hadapan mereka. Rasanya seperti setan perlahan mendekati mereka. Melihat kedua rekan mereka di tanah mengerang kesakitan, butiran keringat seukuran kacang berjatuhan tak terkendali di dahi mereka. Pria yang baru saja hendak membuka resleting celananya kembali sadar setelah berkedip berulang kali. Dia mengarahkan belatinya ke arah Xiao Luo dan memperingatkannya dengan keras, pegang di sana. Jangan mendekat. Xiao Luo tetap diam tetapi terus maju selangkah demi selangkah. Langkah kakinya terdengar sangat memekakkan telinga di gang yang sangat sepi. Ketuk, ketuk, ketuk. Bagi ketiga pria itu, langkah kaki ini seperti bunyi bel besar. Itu menyentuh jiwa mereka. Aku bilang berhenti. Apakah kamu mendengarku? Aku menyuruhmu berhenti. Pria itu berulang kali menggeram. Dia menguatkan dirinya dan meningkatkan volume suaranya. Xiao Luo mencibir dengan dingin, datanglah padaku sekaligus. Aku sedang terburu-buru. Anda, kata-katanya membuat marah pemimpin geng itu. Dengan gigi terkatup, dia memerintahkan kedua pria yang menahan gadis itu, pergi. Bunuh dia. Para pria itu melepaskan gadis itu dan menyerang Xiao Luo sambil berteriak. Salah satu dari mereka bermanuver sangat cepat, menempuh jarak yang sangat jauh dalam waktu singkat. Sebuah pisau tajam bergerak maju dengan kecepatan kilat, menuju ke leher Xiao Luo. Xiao Luo mengangkat tangan kanannya dan segera mengulurkan tangan kirinya. Tiba-tiba pandangan pria itu menjadi kabur. Intinya, dia ditampar wajahnya bahkan sebelum dia melihat telapak tangan Xiao Luo dengan jelas. Tamparan, suara garing kulit yang ditampar terdengar. Pipi pria itu membengkak, dan seluruh tubuhnya terlempar. Dengan giginya yang berdarah, dia terlihat menyedihkan. Setelah menyingkirkan salah satu anteknya, Xiao Luo bahkan tidak berhenti. Tangan raksasanya berubah menjadi cakar, dan dia mencengkeram leher manusia yang tersisa dengan keganasan seekor elang. Dengan ayunan lengannya yang kuat, pria itu menjerit saat dia terlempar tinggi ke udara. Di bawah pengaruh gravitasi, dia terhempas kembali ke tanah dengan keras. Terjadi retakan saat kaki kanannya patah saat membentur tanah. Raungan penderitaan, seperti babi yang disembelih, bergema di sepanjang gang. Kuat dan tak tertandingi, mendominasi dan ekstrim. Gadis yang hampir dilanggar itu membuka matanya lebar-lebar. Dia tidak menyangka Xiao Luo menjadi begitu kuat. Pemimpin orang-orang itu benar-benar bingung. Dia berbalik dan berlari. Xiao Luo menunduk dan menatap batu bata di lantai. Kemudian, dengan menggunakan pendekatan 2 langkah, dia menyerang batu bata tersebut. Push, plus. Batu bata yang semula tergeletak diam di tanah, tiba-tiba terbang keluar dari bawah kakinya. Ia berputar dengan kecepatan luar biasa, menciptakan lintasan yang menakutkan seperti meteor. Pada akhirnya, ia menabrak bagian belakang betis pria yang melarikan diri itu. Ah, pria itu terjatuh ke tanah sambil memegangi betisnya dan meratap dengan tragis. Tanpa ketegangan atau tekanan apapun, Xiao Luo mengemasi 5 penjahat yang hendak melakukan pemerkosaan. Zhang Dasan menyaksikan seluruh prosesnya. Dia merasakan perasaan yang intens dan tidak jujur. Saudaranya, Xiao Luo, terlibat pertarungan 1 lawan 5. Selain itu, dia melawan 5 bersenjatakan pisau. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia sudah membersihkannya dan membiarkan mereka mengerang dalam berbagai posisi, berserakan di tanah. Siapa yang akan percaya pada kisah ini jika dia menceritakannya? Xiao Luo merobek pakaian pemimpinnya dan berjalan ke arah gadis itu. Dia masih berdiri di tempat yang sama dengan sangat terkejut. Saat mata mereka bertemu, mereka berdua tercengang.
Anda lagi, Xiao Luo mengerutkan kening dalam-dalam. Mata gadis itu terbuka lebar. Dia bergumam tak percaya, Xiao Luo. Rambut indahnya berkibar. Dia memiliki alis yang ramping, mata yang cerah, hidung yang mancung, pipi yang memerah, dan bibir yang memikat. Pastinya, wanita ini adalah Huang Ruoran. Dia hanya mengenakan pakaiannya sendiri, bukan seragam pelayannya. Siapa lagi dia? Benar saja, itu adalah Huang Ruoran. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan 5 penjahat dalam perjalanan kembali ke sekolah dari tempat kerja. Kemungkinan bertemu Xiao Luo 2 kali dalam satu hari juga tidak terlintas dalam pikirannya, apa yang bisa dikatakan menyelamatkannya dari kedalaman keputusasaan. Pada saat itu, pikirannya sedang kacau, dan perasaannya campur aduk. Xiao Luo dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan melemparkan pakaian pria itu ke tubuh telanjang Huang Ruoran, sambil berkata, pakailah baju ini untuk saat ini. Huang Ruoran dengan cepat membungkus dirinya dengan kemeja, mengangkat kepalanya, dan memandang Xiao Luo dengan rasa terima kasih. Terima kasih. Karena Xiao Luo menentangnya, Huang Ruoran selalu membencinya. Dia berharap dia tidak ada di kelas sama sekali. Namun, ketika anak laki-laki menjijikan ini muncul di saat paling putus asa dan menyelamatkannya seperti penyelamat, kebencian Huang Ruoran terhadapnya hancur dalam sekejap. Dia memiliki kulit yang cerah, fitur wajah yang halus, dan alis yang ramping dan melengkung. Lalu ada mata yang sinis dan gelap itu. Huang Ruoran sedang duduk di kursi belakang di sisi penumpang dan menatap kosong ke arah pria di kursi depan. Hatinya tidak bisa tenang. Siapa namamu, Nona cantik? Zhang Dasan bertanya sambil tersenyum sambil melihat ke arah Huang Ruoran di kaca spion mobil. Huang Ruoran. Oh, Ruoran, nama saya Zhang Dasan. Saya adalah mitra lama Xiao Luo yang dapat dipercaya. Nama panggilan saya Kenon, tapi Anda bisa memanggil saya dengan nama asli saya, Dasan. Meskipun Kenon juga berfungsi, Zhang Dasan terkikik, mencoba meringankan suasana. Huang Ruoran tidak dapat memahami selera humornya, jadi dia tidak memberikan tanggapan apapun. Dia hanya duduk di kursinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketakutan yang baru saja dia alami masih melekat di benaknya. Suasana di dalam mobil langsung berubah menjadi keheningan yang canggung. Zhang Dasan tidak menyerah. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menghidupkan keadaan. Setelah beberapa kali batuk kering, dia berkata, Ruoran, izinkan saya menceritakan sebuah lelucon. Seekor monyet sedang duduk di pohon. Ketika sebuah truk besar lewat di bawah pohon, truk itu berhenti. Coba tebak kenapa? Dengan serius, lelucon kuno, Xiao Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia menolak untuk percaya bahwa ini adalah pertama kalinya Huang Ruoran mendengar lelucon ini. Dia melirik kursi belakang dari sudut matanya. Seperti yang diharapkan, Huang Ruoran tetap acuh tak acuh. Dia linglung seolah-olah berada di negeri yang jauh. Zhang Dasan melanjutkan, karena sopir truk mengira asteris es monyet itu adalah lampu merah. Tidakkah menurutmu dia bodoh? Dia benar-benar bodoh, bukan? Hahaha. Saat dia selesai menceritakan leluconnya, dia tertawa terbahak-bahak dan bahkan menangis. Hanya dalam 4 atau 5 detik, dia menyadari bahwa Huang Ruoran tidak bereaksi sama sekali terhadap bagian lucunya. Di sampingnya, Xiao Luo mengamatinya tanpa ekspresi. Aku, bukankah ini lucu? Zhang Dasan bertanya. Tidak sama sekali, kata Xiao Luo, tidak berbasa-basi. Zhang Dasan merentangkan tangannya dan menarik lehernya. Yah, canggung. Fokus saja dalam mengemudi. Jangan salah jalan lagi, desak Xiao Luo. Zhang Dasan menjadi gelisah dan menaikkan nada suaranya saat dia berkata, Efker, jika aku salah jalan lagi, aku bersumpah aku tidak akan menyentuh gadis lain lagi dalam hidupku. Setengah jam kemudian, mereka akhirnya kembali ke Huaye. Meskipun Huang Ruoran masih sangat terguncang, dia menolak tawaran Zhang Dasan untuk mengantarnya langsung ke asramanya. Ketika dia keluar dari mobil, dia membungkuk dalam-dalam kepada Xiao Luo dan Zhang Dasan dan berkata, terima kasih. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke sekolah. Xiao Luo sangat memahaminya. Dia memiliki kepribadian yang kuat. Berbeda dengan gadis-gadis lain, dia tidak mudah menerima bantuan dan kasih sayang dari laki-laki. Gadis itu tidak buruk, loh. Lihatlah betapa kecilnya celah di antara kedua kakinya. Menurutku dia masih perawan. Xiao Luo, cepat turunkan dia. Zhang Dasan terkekeh sambil melihat punggung Huang Ruoran. Apakah kamu memiliki hal lain di dalam otakmu selain satu hal itu? Xiao Luo berkata langsung. Ayo kawan, nenek moyang kita dulu mengatakan bahwa keinginan akan makanan dan seks adalah bagian dari sifat manusia. Bisakah kamu tidak terlalu tegang? Dalam masyarakat kita saat ini, jumlah serigala melimpah dan daging langka. Jadi, jika Anda tidak menggedor gadis cantik, cepat atau lambat orang lain akan melakukannya. Mengapa tidak mengambil barang bagus untuk diri Anda sendiri? Anda tidak boleh terlalu menahan diri. YOLO, Zhang Dasan berkhotbah dengan sungguh-sungguh. Omong kosong yang meragukan. Xiao Luo mengusap hidungnya, lalu mengalihkan topik pembicaraan. Oh ya, apakah kamu benar-benar akan pergi ke sana nanti? Pergi kemana? Ekspresi Zhang Dasan langsung berubah. Apa? Bagaimana Anda bisa mengatakan itu dan tetap terlihat bermartabat? Apakah kamu tidak merasa malu? Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu tidak ingin pergi ke klub malam itu? Xiao Luo meliriknya sekilas. Kak, tolong berhenti menggunakan kata, wa asteris re. Itu sama sekali tidak elegan. Zhang Dasan membuat wajahnya serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, oke, ini dia. Bukankah kamu makan nanas di luar klub terakhir kali? Mulai sekarang, kami akan menyebut aktivitas berkelas dan elegan ini sebagai nanas. Xiao Luo tidak bisa berkata-kata. Dia sedikit bersyukur adiknya tidak jatuh cinta pada pria ini. Asteris. Kembali ke asrama, bahkan sebelum Xiao Luo membuka pintunya, dia mendengar erangan datang dari dalam. Saat dia masuk, ruangannya berantakan. Cangkir, buku, kotak berserakan di lantai. Kursi-kursinya dibalik. Daerah Xiao Luo, khususnya, kacau balau. Sepertinya tempat itu telah dikuasai oleh bandit. Zhu Xiaofei dan Ding Kai terbaring di tempat tidur dengan memar di sekujur tubuh mereka. Pakaian mereka robek. Zhu Xiaofei berada dalam kondisi yang sangat buruk. Sudut bibirnya meradang, dan matanya bengkak hingga tampak seperti dua garis menyipit. Kakak Luo, Zhu Xiaofei dan Ding Kai memanggil Xiao Luo. Apa yang terjadi di sini? Xiao Luo bertanya. Itu adalah orang-orang dari klub seni bela diri campuran. Mereka datang mencarimu tetapi tidak dapat menemukanmu di sini, jadi mereka malah memukuli kami, Ding Kai menjelaskan dengan gigi terkatup. Tidak peduli betapa takutnya dia tidak bisa menahan amarahnya setelah menerima pukulan seperti itu. Zhu Xiaofei memuntahkan seteguk darah dan berkata dengan marah, itu, tunggu sampai aku membaik. Saya akan membuat mereka membayar atas apa yang mereka lakukan hari ini. Bahkan jika itu berarti dikeluarkan. Tidak perlu menunggu sampai saat itu. Saya akan membuat mereka membayar lebih cepat daripada nanti.
Wajah Xiao Luo berubah muram. Dia telah menoleransi kejadian demi kejadian. Meski begitu, Song Jian dan kelompoknya terus memprovokasi dia berulang kali. Dia telah mencapai pukulan terakhir. Di mana klub seni bela diri campurannya? Hati Zhu Xiaofei menegang. Saudara Luo, apa yang akan kamu lakukan? Jangan bertindak sembarangan. Kamu dan Kaizi harus istirahat di kamar. Katakan saja padaku di mana klub seni bela diri campuran itu berada, kata Xiao Luo dengan tenang. Namun, hawa dingin yang mengerikan bisa dirasakan dari dalam matanya. Zhu Xiaofei berhenti sejenak lalu berkata, mereka berada di lapangan basket dalam ruangan di sebelah kolam renang. Tempat itu merupakan tempat latihan klub-klub bela diri campuran, taekwondo, karate, dan wushu. Sekolah secara khusus menyetujui situs itu untuk mereka. Mengerti, Xiao Luo berdiri, membuka pintu, dan pergi. Zhu Xiaofei dan Ding Kai saling bertukar pandang, dan masing-masing dapat melihat kekhawatiran yang mendalam di mata satu sama lain. Kaizi, menurutmu sesuatu yang buruk akan terjadi? Aku tidak tahu. Jika saudara Luo tidak kembali setengah jam kemudian, ayo hubungi konselor, kata Ding Kai. Zhu Xiaofei mengangguk setuju. Baru saja, sesuatu pada ekspresi Xiao Luo telah membuat mereka merinding. Xiao Luo bukanlah seseorang yang mau berkompromi. Tetap saja, ada lebih dari 100 orang di klub seni bela diri campuran, dan Xiao Luo sendirian. Tidak peduli seberapa hebatnya dia sebagai petarung, dia tidak mungkin bisa menghadapi lebih dari 100 lawan. Jika Song Jian dan yang lainnya gagal menahan diri sejenak dan melukai Xiao Luo, maka Zhu Xiaofei akan merasa tidak nyaman selama sisa hidupnya. Meski sudah hampir jam 11 malam, dan klub bela diri campuran masih terang seperti siang hari. Orang-orang sedang berlatih di dalam tempat tersebut. Selain anggota klub bela diri campuran, banyak juga dari klub lain. Lagi pula, malam itu, Song Jian menantang iblis sekolah, Xiao Luo, untuk berkelahi. Meskipun Xiao Luo belum datang, yang lain telah tiba dengan sangat antisipasi. Mereka sangat ingin melihat apakah Xiao Luo benar-benar brutal seperti yang digambarkan dalam legenda. Dua anggota klub seni bela diri campuran bergosip di depan pintu selama istirahat minum mereka. Sungguh menyia-nyiakan kegembiraan, si brengsek itu bahkan tidak berani muncul. Ya benar, dia sangat takut sehingga dia tidak berani kembali ke asramanya sendiri. Kami hanya menyanjungnya dengan mengatakan bahwa dia adalah Wukong. Aku bertanya-tanya bagaimana sampah ini bisa menjadi selebriti di forum sekolah kita. Xiao Luo si iblis, lebih mirip Xiao Luo si pengecut. Saat kedua anggota klub bela diri campuran itu sedang mengobrol, sebuah tangan raksasa diam-diam bertumpu pada salah satu bahu mereka. Rambut pria itu diwarnai pirang, dan dia merasakan bahunya tenggelam seolah-olah ada gunung raksasa yang menekannya. Tubuhnya miring ke satu sisi. Saat dia menoleh, matanya tertuju pada profil suram yang sedingin salju. Xiao Luo, wajah anak laki-laki itu berubah dalam sekejap. Mereka tidak percaya Xiao Luo telah muncul di tempat ini saat ini. Xiao Luo menyatakan dengan lemah, siapa di antara orang-orang ini yang memukuli teman sekamarku di asrama ketujuh malam ini? Tolong tunjukkan padaku. Mendengar ini, pria pirang itu tersadar dari keterkejutannya. Tapi ketika dia ingat bahwa tempat ini adalah wilayah klub seni bela diri campuran yang berarti sekutunya ada di mana-mana, keberaniannya melonjak. Anak laki-laki pirang itu berteriak, siapa kamu? Mengapa saya harus mendengarkan Anda? Lepaskan tanganmu dari bahuku. Dia meneriakkan ini ke atap agar dia bisa menarik perhatian semua orang. Seperti yang diharapkan, anggota klub seni bela diri campuran yang masih ada, yang awalnya berdebat satu sama lain dan anggota klub lain, menoleh. Xiao Luo, iblis itu. Kenapa dia ada di sini? Bukankah mereka mengatakan bahwa dia takut menerima tantangan dan bahkan tidak berani kembali ke kamarnya malam ini? Song Jianan baru saja pergi beberapa saat yang lalu. Jika dia mendengar hal ini, dia pasti akan bergegas kembali. Sepertinya kedua pria ini akan berdebat hari ini. Anggota klub lain terkejut. Tetap saja, anggota klub seni bela diri campuran perlahan berkumpul di sekitar Xiao Luo dengan wajah menghina. Ekspresi cerah Xiao Luo meredup. Dia menganggap permusuhan yang ditujukan padanya tidak lebih dari sekedar udara panas. Dia berbicara lagi kepada pria pirang itu, jawab pertanyaanku. Apakah kamu sakit? Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Apakah kamu membutuhkanku untuk ark? Suara bicara normal pria itu tiba-tiba terputus dan berubah menjadi jeritan kesakitan. Jari-jari Xiao Luo hendak menghancurkan bahunya. Anak laki-laki pirang itu sangat kesakitan hingga otot-otot di wajahnya menegang. Izinkan saya bertanya sekali lagi. Siapa yang memukuli teman sekamarku di asrama ketujuh malam ini? Xiao Luo mengulangi dengan dingin saat kekuatan di jari-jarinya meningkat. Aku tidak tahu. Lepaskan saya. Tangisan si pirang menjadi semakin menyedihkan. Dia berjuang mati-matian, ingin melepaskan diri dari Xiao Luo. Namun, Xiao Luo menangkapnya dengan metode unik, seperti yang digunakan polisi untuk menangkap penjahat. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu sia-sia. Biarkan dia pergi. Raung teman anak laki-laki pirang itu, dan dia melemparkan tangannya yang terkepal. Xiao Luo mendengus menghina lalu membanting kepalanya ke arah tinju yang masuk. Tinju dan keningnya bertabrakan, membuat suara keripik kentang pecah. Pria itu mundur dan berteriak kesakitan. Dia merasa seolah-olah pukulan yang baru saja dia lemparkan mendarat di batu yang keras. 3 jarinya patah. Dicengkeram oleh rasa sakit yang tak tertahankan, tangan kanannya tidak bisa berhenti gemetar. Langkah sederhana namun brutal ini sangat efektif. Anggota lain dari klub seni bela diri campuran tiba-tiba merasa gugup. Saat itu, seorang pria dengan indik telinga maju ke depan dan berteriak pada Xiao Luo, "Hei, apa kamu membuat masalah di sini? Apa kamu tidak percaya kalau aku bisa membongkar semua suku cadang tubuhmu?" Tidak diragukan lagi, dia adalah anggota veteran klub seni bela diri campuran. Dan alasan Xiao Luo berpikir demikian adalah karena Zhao Xinghe, Du Pengfei, dan anggota geng lainnya mengikutinya. Dibandingkan dengan pria yang memiliki indik telinga, Zhao Xinghe dan anggota gengnya berada di ujung spektrum sikap yang berlawanan, mereka tidak berani. Mereka tidak berani bersikap terlalu arogan di depan Xiao Luo. Ketika mereka bertemu dengan tatapan Xiao Luo, mata mereka menunjukkan betapa mereka sangat gelisah. Mereka takut pada Xiao Luo. Xiao Luo mendorong si pirang yang tertimpa musibah itu menjauh, berjalan mendekati pria yang telinganya ditindik, dan berdiri di depannya sejenak. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam dan serius, kamu terlihat seperti seseorang yang berkedudukan tinggi di klub. Mungkin kamu tahu siapa yang pergi ke asrama ketujuh untuk memukuli 2 teman sekamarku malam ini. Melihat member veteran itu berdiri di samping pria beranting itu seperti melihat tiang bambu di samping pohon raksasa. Pria dengan fisik anting-anting itu sama sekali tidak kalah dengan Zhao Xinghe. Pria dengan anting-anting itu menggunakan ibu jarinya untuk menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan arogan, tentu saja, saya adalah pemimpin mereka. Kemudian, dia meludah ke tanah dan berkata dengan nada menghina, melihat 2 ruang yang terbuang itu membuatku kesal.
Wajah mereka hanya meminta pemukulan. Mereka dipukul karena mereka layak dipukul. Jadi, itu kamu. Xiao Luo tersenyum lalu menanduknya pada detik berikutnya. Bam, mengikuti suara benturan yang teredam, pria yang memakai anting-anting itu menjadi lemas di lututnya. Perlahan-lahan, dia mundur dan tersandung ke tanah. Yuze, pria dengan 5 anting-anting itu berteriak khawatir. Kemudian, mereka mengepung Xiao Luo, tampak garang dan jahat, seolah-olah mereka akan menghajarnya. Dengan tatapan tegas, Xiao Luo menjatuhkan salah satu dari mereka ke tanah. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya dan mendaratkan tamparan di wajah keempat pria itu, membuat telinga mereka berdenging dan kepala mereka berputar. Semua pria itu terjatuh dalam sekejap. Xiao Luo melangkah melewati mereka dan berjalan ke arah pria yang telinganya ditindik. Benar-benar terhalang oleh auranya, Du Pengfei, Zhao Xinghe, dan anggota geng lainnya menyingkir untuk memberi jalan bagi Xiao Luo. Xiao Luo meraih kera pemimpin itu dan mengangkatnya dari tanah, menggeram, siapa lagi yang berpartisipasi selain kamu? Ibumu, raung balik pria yang memakai anting-anting itu, dan dia segera menyapa Xiao Luo dengan tinjunya. Sekali lagi, Xiao Luo menjatuhkannya menggunakan kepalanya. Jumlah kekuatan yang dia gunakan kali ini cukup besar. Dahi pria itu terkoyak, membasahi seluruh wajahnya dengan darah. Semua orang tersentak, terutama gadis-gadis dari klub lain yang berteriak histeris saat melihat darah. Para anggota klub seni bela diri campuran menggigil, tetapi tidak semuanya pucat pasi. Melihat keadaan pria yang memakai anting-anting itu, salah satu dari mereka menyerang Xiao Luo sambil berteriak, cek dia. Banyak yang mengikuti jejaknya, berteriak saat mereka menyerang Xiao Luo. Mereka tampak seperti sekelompok serigala yang sedang memburu mangsanya. Zhao Xinghe dan Du Pengfei ragu-ragu sejenak. Bagaimanapun juga, sebagai anggota veteran, mereka tidak boleh kalah dengan anggota yang lebih muda, bukan? Jadi mereka mengertakkan gigi dan menyerang ke depan. Baiklah kalau begitu, ayo kalian semua, ayo bersenang-senang. Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah Xiao Luo. Faktanya, kegembiraan yang tak terkatakan terpancar di matanya. Sudut mulutnya terangkat, dan dia menyeringai sinis. Kemudian, dia meraih kera pria yang memakai anting-anting itu dengan kedua tangannya, mengangkatnya, dan melemparkannya ke arah anggota klub yang menyerbu ke arahnya. Bambadum, pria dengan anting-anting tersebut, yang beratnya sekitar 170 pon, terbang seperti bola meriam, langsung menjatuhkan sekitar 7 atau 8 anggota klubnya ke tanah. Saat mereka terjatuh, anak-anak itu seperti botol yang ditabrak bola bowling. Apakah dia manusia? Ketika orang-orang dari klub lain menyaksikan adegan ini, mereka sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir jatuh. Melemparkan orang sungguhan seperti mainan benar-benar tidak terbayangkan. Saat Xiao Luo selesai berurusan dengan pria dengan indik telinga, perkelahian terjadi di tempat. Kekuatan tersembunyi di dalam tubuh Xiao Luo juga meletus pada saat itu juga. Tapi, saat dia memikirkan fakta bahwa lawannya adalah pelajar, dia sedikit menahan diri. Kalau tidak, dengan pukulan berkekuatan penuh, dia bisa langsung melumpuhkan atau bahkan membunuh seseorang. Setiap anggota klub yang tersentuh oleh tinju Xiao Luo, di siku, persendian, atau dimanapun, terguncang karena benturan yang kuat. Yang paling mengejutkan mereka adalah kenyataan bahwa mereka tidak dapat menembus radius 2 yard di sekitar Xiao Luo, meskipun jumlah mereka sangat banyak. Sepertinya area di sekitarnya terlindungi. Bahkan jika seseorang menerobos dan melancarkan serangan, serangan itu tidak akan menimbulkan kerusakan pada Xiao Luo. Apakah tubuh orang ini terbuat dari logam atau semacamnya? Kelompok itu sangat ketakutan. Sulit bagi mereka untuk memahami bahwa Xiao Luo, yang tampak seperti orang biasa di luar, dapat memiliki kekuatan fisik yang begitu menakutkan. Dia benar-benar terbuat dari besi cor. Mereka tidak tahu bahwa, setelah Xiao Luo memperoleh konstitusi Raja Tentara Bayaran, kekuatan fisiknya tidak dapat disaingi oleh manusia biasa. Hanya kekuatan 5 hingga 600 pound yang dapat melukainya. Anggota klub seni bela diri campuran semuanya adalah pelajar. Mereka masih jauh dari bisa melancarkan serangan dengan kekuatan 5 atau 600 pound. Oleh karena itu, Xiao Luo tampaknya tidak terkalahkan. Xiao Luo memutar dan menyerang. Seperti binatang buas dalam wujud manusia, dia langsung menabrak salah satu anggota klub seni bela diri campuran dan membuatnya terbang. Bagi pria itu, besarnya tenaga seperti ditabrak secara brutal oleh mobil dengan kecepatan penuh. Dia mendarat dengan keras di depan Zhao Xinghe, Du Pengfei, dan yang lainnya. Perutnya mual saat dia muntah tak terkendali. Zhao Xinghe dan Du Pengfei terlalu terkejut untuk berbicara, dan telapak tangan mereka menjadi dingin dan berkeringat. Seharusnya tidak sulit bagi lebih dari 100 orang untuk memukuli Xiao Luo. Namun kini setelah mereka melihat sejauh mana kekuatan dan keganasannya, mereka kehilangan harapan untuk mengalahkannya. Xiao Luo berdiri seperti dewa yang jahat, tak tergoyahkan dan memancarkan haus darah, di tengah hampir 30 tubuh yang jatuh. Saya memperlakukan Anda seperti manusia, tetapi Anda memutuskan untuk bertindak seperti anjing. Aku sudah bilang padamu sebelumnya, saat seekor anjing menggigit manusia, saya memukulnya. Aku menghajarnya sampai dia takut padaku, sampai dia gemetar ketakutan ketika melihatku. Kerutan Xiao Luo penuh dengan provokasi dan penghinaan. Bahkan udara di sekitarnya sepertinya bereaksi terhadap haus darahnya, menjauh darinya. Saat mereka mengalami teror murni untuk pertama kalinya, lapisan keringat dingin terbentuk di alis anggota klub seni bela diri campuran yang mengelilinginya. Anak laki-laki dengan anting-anting tergeletak di lantai mengertakkan gigi. Dia melolong marah, apa yang kalian takutkan? Dapatkan dia. Mendengar ini, kelompok pengikut fanatiknya meraih tongkat kayu yang digunakan oleh asosiasi taekwondo dan menyerbu ke arah Xiao Luo sambil berteriak dan menjerit. Yang lain mengikuti teladan mereka. Mereka mengambil peralatan yang digunakan klub lain dan menggunakannya sebagai senjata. Gelombang tubuh mendatangi Xiao Luo. Mereka masih muda dan terhanyut pada saat ini. Karena dibutakan oleh amarah, mereka tidak bisa lagi menahan diri, dan mereka tidak punya keraguan untuk memukuli seseorang sampai mati. Pergilah ke neraka, Xiao Luo. Kedua pria di depan kelompok itu memasang ekspresi menakutkan. Mereka mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan menurunkannya tanpa ampun ke arah kepala Xiao Luo. Tidak menunggu tongkat mereka bersentuhan, Xiao Luo menghela napas pelan. Dalam sekejap, dia pindah ke ruang antara kedua pria itu seperti hantu. Saat dia mendekati mereka, dia merentangkan tangannya lebar-lebar, yang kuat seperti balok baja. Kemudian, dia membawa mereka menabrak dada para pria seperti kekuatan alam yang tak terhentikan. Sambil menangis, kedua pria itu terjatuh seperti layang-layang yang talinya dipotong, momentum mundur mereka menjatuhkan sekelompok anggota klub seni bela diri campuran di belakang mereka. Lagi, Xiao Luo tersenyum penuh semangat, seperti seekor harimau di tengah kawanan domba. Melihat hal tersebut, gelombang ketakutan melanda klub bela diri campuran tersebut. Meskipun mereka dipersenjatai dengan tongkat, papan kayu, dan nuncaku, tidak satu pun dari mereka yang menjadi ancaman bagi Xiao Luo.
Pukulan tinju Xiao Luo menembus tongkat kayu, menghantam dada pria yang memegangnya langsung dengan kekuatan yang tak tertandingi. Xiao Luo telah menghancurkan papan kayu setebal 2 inci dengan satu tendangan, mengirimkan lawannya dan serpihan kayu yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Luo dengan mudah melucuti senjata lawannya, yang memegang nunchaku, dan membalas pukulannya dengan sekuat tenaga. Para jagoan muda dari klub seni bela diri campuran terbiasa berjalan mondar-mandir di kampus Huaye seperti raja, namun kini mereka semua gemetar. Xiao Luo secara sistematis telah menghancurkan rasa superioritas mereka. Zhao Xinghe dan Du Pengfei sudah tidak bisa menghitung lagi. Zhao Xinghe telah dicambuk dari belakang oleh nunchaku Xiao Luo. Di tempat dia dipukul, dagingnya terbakar seperti dia menerima cambukan. Du Pengfei mendapat tendangan di pahanya dan kehilangan semua rasa di sana, selain rasa sakit yang mengejang. Kakinya bergetar tak terkendali. Tidak butuh waktu lama sebelum 80 atau 90 anggota klub seni bela diri campuran tergeletak di tanah sambil mengerang kesakitan. 10 orang lainnya berkerumun, wajah mereka jelas dipenuhi ketakutan. Mereka mengarahkan tongkat kayunya ke arah Xiao Luo, tapi senjata mereka bergetar hebat, seperti tangan yang mencengkeram mereka. Xiao Luo terlalu menakutkan dan sombong. Kekuatan macam apa yang dia miliki untuk mengalahkan lebih dari 100 orang? Orang-orang yang menonton dari klub lain tercengang. Mulut mereka terasa kering dan sulit menelan. Tak satu pun dari mereka yang mengharapkan hasil ini. Lagi, ayo, Xiao Luo menatap tajam ke arah sisa anggota klub seni bela diri campuran, yang masih berdiri. Meskipun Xiao Luo tidak menggunakan kekuatan penuhnya, serangannya masih cukup kuat untuk mengeluarkan darah. Darah musuh-musuhnya yang jatuh kini berceceran di pakaian dan wajahnya, membuatnya tampak semakin ganas dan mengintimidasi. Hanya karena kamu mempunyai 100 anggota dalam apa yang disebut klub seni bela diri campuran, kamu menjadi terlalu percaya diri dan berpikir bahwa kamu adalah raja di sekolah. Anda bertindak seperti sampah masyarakat, berkelahi, dan memukuli siapapun yang melintasi Anda. Apakah itu membuat Anda merasa berhasil? Aku akan memberitahumu sekarang, kalian adalah sampah. Di bawah gelar, mahasiswa, kalian semua hanyalah sekelompok bajingan. Teguran keras Xiao Luo bergema di seluruh tempat latihan yang besar. Anggota klub seni bela diri campuran yang masih berdiri menjatuhkan senjata mereka dan dengan kaku menatap Xiao Luo dengan ngeri. Kami tidak ingin bertengkar lagi. Kami mengaku kalah. Seolah-olah mereka adalah aktor dalam drama televisi, mereka mengangkat tangan menyerah, gemetar ketakutan sepanjang waktu. Kekuatan mengerikan Xiao Luo telah mengguncang mereka hingga ke inti. Xiao Luo mencibir, kamu yang memulai pertarungan ini. Apa yang memberimu hak untuk mengakhirinya? Dengan teriakan yang lebih mirip raungan, Xiao Luo melemparkan nunchaku yang dipegangnya ke dinding. Rantai logam yang menghubungkan kedua tongkat itu putus dengan suara retakan yang keras, dan nunchaku itu jatuh ke lantai menjadi 2 bagian. Tampilan kekuatan mentah ini membuat semua orang yang menonton bergidik. Anggota klub seni bela diri campuran yang tersisa berlutut. Mereka pucat seperti hantu. Xiao Luo adalah mimpi terburuk mereka, dan mereka ketakutan. Xiao Luo, itu sudah cukup. Mereka sudah mengakui kekalahan, jadi kamu tidak perlu bertindak sejauh ini. Seorang pria berpakaian olahraga putih melangkah maju dan berkata. Xiao Luo meliriknya tanpa ekspresi dan berkata, apakah kamu dari klub seni bela diri campuran juga? Saya Wu Yunlong, ketua asosiasi taekwondo, jawab pria berbaju putih, mengungkapkan identitasnya. Apa yang kamu lakukan hari ini? Xiao Luo memotongnya dengan lambaian, berkata, jika kamu bukan dari klub seni bela diri campuran, maka kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Minggir, dan jangan beritahu aku apa yang harus kulakukan. Dia kemudian melangkah ke arah anggota klub seni bela diri campuran yang gemetar ketakutan. Wu Yunlong sangat marah. Sebagai ketua asosiasi taekwondo yang terhormat, bahkan para profesor di Universitas Huaye pun menunjukkan rasa hormat kepadanya. Demonstrasi Xiao Luo yang menunjukkan rasa tidak hormat secara terang-terangan membuatnya kesal tanpa henti. Kalau begitu aku sendiri yang akan bertarung denganmu. Wu Yunlong berteriak sambil berlari menuju Xiao Luo. Ketika dia berada sekitar 3-4 yard jauhnya, dia melompat ke udara dan mengarahkan tendangan terbang ke kepala Xiao Luo. Lompatan itu memiliki kekuatan dan kecepatan luar biasa, membelah udara di sekitarnya seperti angin menderu. Satu lagi yang ingin bertingkah seperti anjing. Ekspresi Xiao Luo menjadi dingin. Dia bersandar, menghindari tendangan terbang Wu Yunlong. Kemudian, sambil memutar tubuh bagian atasnya, dia berputar tajam ke kiri dan mengayunkan telapak tangan kanannya dengan kejam ke dada Wu Yunlong. Dampaknya membuat Wu Yunlong terbang, dan dia mendarat di tanah dengan keras. Darah segar keluar dari sudut mulutnya. Hanya satu gerakan, satu tindakan telah menjatuhkan ketua asosiasi taekwondo. Penonton dari klub lain merasakan rambut mereka berdiri tegak. Mereka sebelumnya menyuarakan keraguan mereka tentang Xiao Luo di forum. Sekarang, kebenaran sedang ditampar di wajah mereka. Ketua, beberapa anggota asosiasi taekwondo bergegas maju untuk membantu Wu Yunlong berdiri. Siapa lagi yang menginginkan sebagian dari diriku? Maju, saya akan menerima tantangan apapun. Tatapan tajam Xiao Luo menyapu orang-orang di sekitarnya, yang menundukkan kepala, menolak untuk menatap matanya. Wu Yunlong hanya bisa memegangi dadanya. Keberanian sebelumnya kini tidak terlihat lagi. Yang dia rasakan hanyalah rasa malu yang tak terkatakan. Apakah Xiao menyebabkan masalah di klub seni bela diri campuranku? Song Jianan sudah kembali ke asramanya, tetapi setelah menerima panggilan telepon, ekspresinya menjadi gelap. Dia meninggalkan ranselnya di kantor manajemen dan lari menuju klub seni bela diri campuran. Pada saat dia sampai di tempat itu, semua anggota klubnya sudah tergeletak di lantai. Mengerang kesakitan, tidak ada satupun dari mereka yang mampu berdiri. Sementara itu, Xiao Luo sedang duduk bersila di dalam ring perdebatan eksklusif klub. Dia dengan santai mengamati pemandangan itu dengan tangan kanannya menopang dagunya. Melihat Song Jianan tiba, Xiao Luo berdiri. Song Jianan, kamu sedikit terlambat, kata Xiao Luo ringan. Xiao, kamu memintanya sekarang. Song Jianan meraung, dan suaranya menyapu seluruh tempat latihan. Marah, dia merobek rompi hitamnya, memperlihatkan otot-otot tubuh bagian atasnya yang kuat dan jelas. Otot-ototnya yang seperti balok mengisyaratkan kekuatan ledakannya, yang mengancam akan dilepaskan kapan saja. Tidak, menembak seolah-olah sedang berkompetisi dalam lari 100 yard, Song Jianan menyerang ke depan, mengejutkan semua orang yang menonton. Saat dia mendekati ring, dia menendang tanah dengan keras dengan kedua kakinya sambil mencondongkan tubuh ke depan dan membalikkan badan. Dia berlayar melewati tali ring dengan putaran 360 derajat yang sangat cepat. Kaki kanannya yang terentang berputar ke arah Xiao Luo seperti cambuk baja, jatuh dengan niat yang keras dan kekuatan gelombang raksasa. Tidak ada hambatan, tidak ada ampun untuk ditunjukkan. Song Jianan menjalani pelatihan selama 20 tahun dalam satu momen eksplosif itu.
Gerakannya, yang kejam namun elegan, membuat orang-orang yang melihatnya tercengang dengan ngeri. Xiao Luo sedikit menurunkan pusat gravitasinya dan mengangkat kedua tangannya untuk memblokir serangan yang masuk. Bunyi gedebuk terdengar saat Xiao Luo terlempar oleh kekuatan tendangan Song Jianan. Xiao Luo terjatuh ke belakang, meluncur melintasi ring di punggungnya sekitar 2 atau 3 yard. Dia hampir tergelincir di bawah tali dan keluar dari ring. Ya Tuhan, apakah ini kekuatan penuh Song Jianan? Orang-orang dari klub lain menahan napas. Xiao Luo, sang iblis, sepertinya selalu tak terhentikan, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya terlempar karena sebuah serangan. Ini adalah pertama kalinya dia terlihat dirugikan. Semangat klub seni bela diri campuran terangkat oleh satu gerakan ini, seolah-olah mereka telah disuntik dengan stimulan. Anak laki-laki dengan telinga yang ditindik bersorak keras untuk Song Jianan, bos yang baik. Bunuh itu, bunuh dia. Song Jianan dipenuhi amarah, dan sepertinya seluruh tubuhnya diselimuti amarah yang membara. Dia menunjuk ke arah Xiao Luo dan meludah dengan kejam, Xiao, jika kamu pergi tanpa terluka hari ini, aku, Song Jianan, akan mengganti namaku dan mengikutimu. Dia berbicara dengan sangat arogan, mengungkapkan rasa percaya dirinya yang kuat. Xiao Luo berdiri perlahan dan terkekeh, apakah kamu yakin akan membuat pernyataan yang tegas seperti itu? Kamu harus benar-benar memperhatikan kata-katamu. Aku akan menjaga nenekmu. Kata-kata ofensif meledak tajam dari Song Jianan dengan raungan yang menggelegar saat dia menyerang lagi seperti banteng liar. Serangan yang dilancarkan Song Jianan sangat sengit. Tinju besi meledak dengan kecepatan angin kencang. Seolah-olah kekuatan menakutkan dari seluruh tubuhnya terkondensasi ke dalam kaki dan tinjunya dan kemudian dilepaskan ke Xiao Luo, memberikan pukulan demi pukulan tanpa ampun. Dengan kekuatan tubuh seekor beruang hitam, Song Jianan menunjukkan kekuatan ledakannya yang menakutkan. Berputar ke kiri lalu ke kanan, dia menghujani Xiao Luo dengan pukulan besinya. Serangannya tidak hanya maniak dan ganas, tetapi juga mengandung kekuatan ofensif yang luar biasa. Gerakannya rumit dan menantang untuk dibaca. Pemandangan itu sungguh tak tertandingi. Semua yang hadir menatap tanpa berkedip ke arah dua pria yang berduel di atas ring. Namun, fokus mereka hampir seluruhnya terkonsentrasi pada pukulan dan tendangan Song Jianan. Saya pikir Anda adalah lawan yang layak mendapatkan kekuatan penuh saya, tapi hanya ini yang Anda punya. Setelah 40 atau 50 serangan sengit berturut-turut, Song Jianan meluncurkan dirinya hingga 3 yard ke udara dan mendarat di pilar di sudut ring. Kemudian, tanpa istirahat sejenak, dia melompat dari pilar dan menjatuhkan sikunya ke kepala Xiao Luo. Kemampuan melompat dan gerakan ofensifnya digabungkan menjadi satu kekuatan ekstrim. Jika seseorang menerima pukulan siku itu sambil berbaring di lantai, niscaya mereka akan terbunuh atau lumpuh. Xiao Luo menyilangkan kedua tangan di atas kepalanya dan mengambil posisi bertahan sepenuhnya. Ledakan, Song Jianan kembali turun dengan kekuatan tanah longsor atau meteorit yang menghantam bumi. Seperti gelombang yang bergelombang, kekuatan mengerikannya runtuh. Itu menggantikan udara di bawahnya, yang berakselerasi dan menderu-deru seperti angin kencang. Tubuh Xiao Luo melesat ke belakang seperti bola meriam, dan tubuhnya merosot menjadi bentuk C karena kecepatan terbangnya. Dia lolos dari tali, mendarat dengan kasar di tanah sejauh 2-3 yard, seperti mobil yang melaju kencang berhenti. Semua orang yang melihatnya tercengang. Mereka selalu mendengar bahwa Song Jianan memiliki keterampilan nyata dan sekuat beruang hitam, tetapi mereka belum pernah melihatnya berkelahi. Sekarang setelah mereka melihatnya beraksi secara langsung, mereka tahu betapa menakutkannya dia. Dia bisa dibilang beruang hitam dalam wujud manusia. Anggota klub seni bela diri campuran sangat gembira. Mereka bahkan melupakan lukanya untuk sementara waktu. Namun, melihat Xiao Luo tidak bergerak di tanah, mereka merasakan sedikit kekhawatiran. Mereka bertanya-tanya dalam hati, apakah bos telah memukuli orang ini sampai mati? Untuk dua kejahatan yaitu memukul temanku dan mencuri gadisku, kamu ditakdirkan untuk menderita hari ini, Xiao Luo, ejek Song Jianan dengan dingin. Senyum lebar terbentuk di wajahnya saat dia melanjutkan, saya mendengar kamu membual beberapa hari yang lalu bahwa kamu akan melumpuhkan salah satu tanganku. Sekarang aku sudah memukulimu hingga setengah mati seperti seekor anjing, bagaimana rencanamu untuk melukaiku? Hehehehehe. Petik 2. Bahu Xiao Luo bergetar hampir tanpa terasa saat tawa dingin dan tajam keluar darinya. Itu seperti tawa setan yang mengerikan. Itu membuat semua orang yang hadir merasakan hawa dingin di dalam jiwa mereka, seolah-olah suhu di tempat latihan telah turun hingga mencapai titik beku. Tidak terkecuali Song Jianan, dan ekspresi wajahnya langsung membeku. Saat itu, tubuh Xiao Luo bergerak. Dia merangkak perlahan dari tanah, seperti iblis haus darah yang keluar dari neraka, dan kehadirannya yang dingin memenuhi setiap sudut ruangan. Ayo pergi lagi. Sambil mematahkan lehernya ke kiri lalu ke kanan, Xiao Luo bergerak kembali menuju ring dengan langkah besar. Dengan setiap langkah maju, sikapnya meningkat secara eksplosif, dan semua orang yang menonton merasakan tekanan yang sangat besar. Mereka menyaksikannya maju tanpa berkedip dan linglung. Xiao Luo menarik talinya dan memasukkan kakinya ke dalamnya. Xiao Luo kembali ke atas ring. Dengan rambut hitamnya yang berkilau, alisnya yang tampan, mata hitamnya yang tajam, dan sosoknya yang tinggi dan indah, besar tanpa terlihat kasar, dia berdiri di sana dengan arogansi dingin seekor elang dan menatap semua orang di bawahnya. Kamu tidak terluka, Song Jianan memucat, merupakan suatu prestasi ajaib bagi seseorang untuk menerima salah satu pukulan kekuatan penuhnya tanpa pingsan. Tapi dari cara Xiao Luo dengan santai berjalan kembali ke atas ring, dia sepertinya tidak terluka sedikit pun. Yang lain yang menonton tercengang. Sepertinya tak seorang pun di seluruh Jiangcheng bisa menahan salah satu serangan siku Song Jianan. Namun, Xiao Luo telah memblokirnya langsung dengan tangannya dan sama sekali tidak terluka. Bagaimana mungkin? Apakah orang ini memiliki sifat yang aneh? Ketakutan melanda hati setiap orang yang hadir. Kekuatanmu bisa diterima, tapi pukulanmu masih terlalu ringan. Jika kamu ingin menyakitiku, kamu harus berusaha lebih keras, kata Xiao Luo sambil menggelengkan kepalanya. Dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan Song Jianan sepenuhnya. Dia hanya membiarkan dirinya menerima pukulan sepihak untuk melihat seberapa besar kerusakan yang dapat diterima oleh tubuhnya saat ini dan secara akurat mengukur kemampuannya. Mulut Song Jianan bergerak-gerak, dan buku-buku jarinya retak saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. Sikap Xiao Luo yang kurang ajar merupakan penghinaan besar baginya. Tutup mulutmu. Dengan seruan nyaring yang mengguncang langit, Song Jianan menyerang ke depan menuju Xiao Luo dengan akselerasi eksplosif seekor banteng liar. Seolah-olah momentum seluruh tubuhnya telah dikompresi secara maksimal sebelum meledak keluar sekaligus. Dengan serangan maniak ini, dia menutup jarak 2-3 yard di antara mereka dalam sekejap mata dan membanting kaki kirinya ke lantai dengan kekuatan yang mengguncang seluruh ring. Dia berhenti di tempatnya. Gerakan ekstrim berubah menjadi keheningan yang intens selama sesaat, menghasilkan kekuatan yang tak terbayangkan.
Berputar dengan kaki kirinya yang membumi, dia menyalurkan semua kekuatan dan kelembaman dari serangan awalnya menjadi tendangan menyapu dan melemparkan kaki kanannya ke leher Xiao Luo. Semua orang di sekitar menyaksikan dengan mata terbelalak. Bahkan dari kejauhan, mereka dapat dengan jelas merasakan kekerasan dari kekuatan yang tertanam dalam satu tendangan itu. Jika dia melakukan kontak dengan Xiao Luo, dia mungkin akan terlempar keluar ring lagi. Yang sangat mengejutkan mereka adalah Xiao Luo melakukan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Dia membuat gerakan sekecil apapun tetapi, pada saat yang sama, tampak diam. Namun, reaksi Song Jianan terlihat jelas. Seolah-olah bertabrakan dengan kereta api, momentum ke depan tiba-tiba berhenti, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang sebelum membanting dengan kuat ke tali di sisi ring. Dia berjuang untuk mendapatkan kembali pijakannya dan tersandung beberapa kali sebelum akhirnya menstabilkan dirinya di tali. Apa yang telah terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Tanpa kecuali, kengerian merayapi hati setiap orang. Xiao Luo pasti telah melakukan sesuatu, jadi mengapa mereka tidak melihat apa sebenarnya? Apakah mata mereka menipu, atau dia bergerak terlalu cepat? Song Jianan berkeringat dingin, dia juga belum melihat dengan jelas tindakan apa yang dilakukan Xiao Luo. Namun, dadanya jelas terkena pukulan. Lukanya terasa nyeri, dan peredaran darahnya tampak kacau. Dia kehabisan napas dan terguncang, mengalami ketidaknyamanan yang cukup besar. Sambil terengah-engah, dia bertanya, apa yang baru saja kamu lakukan? Tidak ada yang spesial, aku baru saja menendangmu, jawab Xiao Luo sambil menyeringai. Itu tidak mungkin, gerakan tendangannya sangat jelas sehingga saya tidak akan melewatkannya. Kamu berbohong, Nga. Song Jianan selalu percaya diri dengan kehebatan bela dirinya. Sejak datang ke Jiangcheng dari kampung halamannya, dia merasa seperti harimau yang dilepaskan dari kandangnya, tak seorang pun dari seluruh Jiangcheng, apalagi Universitas Huaye, yang bisa menandinginya. Ketika kemarahan dan rasa malu muncul dalam dirinya, dia kehilangan semua akal sehatnya. Seperti beruang hitam gila, dia melotot dengan mata merah dan menyerang Xiao Luo dengan serangan menderu lainnya. Ketika dia berada sekitar 1 yard dari Xiao Luo, dia menginjak keras dengan kaki kanannya. Lantai cincin itu berderit seolah-olah akan terkoyak. Kemudian, menuangkan seluruh kekuatannya ke tangan kanannya yang terkepal erat, dia menembakkannya ke depan seperti asteroid yang menembus ruang hampa. Terbungkus dalam kekuatan gelombang yang mengamuk, tinjunya menghantam Xiao Luo. Mengaum, kedengarannya seperti seekor binatang buas sedang mengaum di dalam tempat latihan yang luas. Para penonton menatap dengan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara para gadis menutup mata, tidak berani menonton. Dalam benak mereka, mereka membayangkan pemandangan pertumpahan darah yang cukup besar. Para anggota seni bela diri campuran tercengang atau bingung. Apakah ini kekuatan bos mereka yang sebenarnya? Hati mereka bergejolak dengan perasaan rumit yang tidak dapat mereka identifikasi. Apakah ini kebahagiaan, kegembiraan, takut, terkejut? Mungkin mereka merasakan salah satu dari emosi tersebut atau gabungan dari semuanya. Tinju Song Jianan terus mengaum seperti binatang buas sambil menggesek dan menerkam seperti binatang. Angin menderu-deru di balik setiap ayunannya. Sebuah tangan muncul tiba-tiba tanpa peringatan. Secepat kilat, telapak tangan terbuka secara akurat menghentikan salah satu pukulannya. Kekuatan pukulan yang dahsyat itu langsung dibungkam. Tangan itu tidak bergerak untuk menyerang, tetapi dengan kekuatannya yang tampaknya tak terbatas, ia menekan tinju buas Song Jianan. Song Jianan menatap Xiao Luo dengan ketakutan, yang telapak tangannya kini menyelimuti tinjunya. Dia mencoba menyalurkan lebih banyak kekuatan ke dalam pukulannya, tetapi tangan Xiao Luo seperti alat mekanis, menolak untuk melepaskannya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa menggerakkan tinjunya 1 inci pun. Song Jianan, sekarang aku akan menepati janji yang kubuat. Tatapan Xiao Luo sangat agung, dan mulutnya membentuk seringai lebar. Dia tampak seperti raja serigala yang murka, ganas dan demam. Detik berikutnya, dia memutar pergelangan tangannya dengan keras, memutarnya 90 derajat. Kegentingan, dengan suara tajam tulang yang terbelah, pergelangan tangan kanan Song Jianan terlipat ke belakang dalam bentuk V. Sepotong tulang putih bergerigi menembus daging dan kulit saat darah segar keluar dari lukanya. Adegan berdarah itu membuat para gadis yang menonton menangis. Song Jianan melihat tangan kanannya yang patah, tertegun. Pikirannya menjadi kosong, dan seluruh dunia terdiam sesaat. Dia bahkan lupa merasakan sakitnya. Itu rusak. Apakah ini tanganku? Saat itu berlalu, dan rasa sakit yang hebat serta kepanikan yang tak terkatakan melanda tubuhnya seperti gelombang yang bergulung. Jeritan melengking terdengar. Xiao Luo melepaskan Song Jianan, dan dia tenggelam ke tanah, memegangi tangan kanannya dengan tangan kirinya. Satu-satunya emosi yang bisa terbaca di matanya adalah rasa takut yang mendalam saat tubuhnya yang kuat gemetar karena shock. Ketakutan tertulis di wajah semua orang yang menonton. Siapa yang menyangka Xiao Luo akan melumpuhkan tangan Song Jianan? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ada orang yang memikirkan hal seperti itu? Wajah para anggota klub seni bela diri campuran menjadi pucat dan mereka menggigil ketakutan. Xiao Luo adalah iblis. Mengapa mereka harus pergi dan memprovokasi iblis yang begitu mengerikan? Aura ganas yang dipancarkan Xiao Luo membuat semua orang di tempat latihan menjadi dingin. Keheningan terjadi, dan tidak ada yang berani berbicara atau bersuara, bahkan tak seorang pun bernapas terlalu keras. Xiao Luo, sendirian, telah mengejutkan para anggota dari berbagai klub sampai tidak ada tindakan. Kamu iblis. Ketua Asosiasi Taekwondo, Wu Yunlong, berkeringat dingin. Kulitnya sudah seputih seprai. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Instruktur bahasa Inggris, Qin Nanyu, dan beberapa penjaga keamanan dari Departemen Keamanan kampus bergegas ke tempat kejadian. Mereka menerima semuanya, terutama saat melihat Song Jianan menangis kesakitan di atas ring. Mereka semua membeku di tempatnya seperti patung. Anda telah tiba, Guru Qin. Xiao Luo dengan tenang dan lancar melangkah keluar dari ring, seolah tindakan itu sendiri sudah menjadi kebiasaannya. Qin Nanyu sadar dan berkata dengan suara yang hampir seperti jeritan, bawa Song Jianan ke rumah sakit sekarang. Dengan cepat. Terguncang kembali dari pingsannya, 2 penjaga keamanan dengan cepat membawa Song Jianan pergi. Penjaga lainnya memeriksa kondisi anggota klub bela diri campuran yang tergeletak di tanah. Xiao Luo, apakah kamu melakukan semua ini? Qin Nanyu bertanya, wajahnya pucat saat dia menatap pria muda di depannya. Kamu telah memergokiku, jadi kamu tidak akan mempercayaiku bahkan jika aku menyangkalnya, Xiao Luo tertawa. Penjaga keamanan yang mendengar jawabannya menarik napas dalam-dalam. Seorang pria telah memukuli lebih dari 100 anggota klub seni bela diri campuran. Dari mana datangnya pria kejam ini? Selain itu, mereka semua sangat menyadari kemampuan Song Jianan. Meskipun dia hanya seorang pelajar, kekuatannya menyaingi 5 penjaga yang disatukan.
Tidak diragukan lagi dia adalah binatang buas yang berwujud manusia. Sekarang, tangan binatang itu telah hancur. Sekalipun diperbaiki, kerusakannya kemungkinan besar akan meninggalkan komplikasi yang parah dan berkepanjangan. Menakutkan, benar-benar menakutkan. Karena ngeri, mereka memandang Xiao Luo, yang berdiri tegak seperti pohon pinus, dan teror mencengkeram hati mereka. Bos, kataku, kamu benar-benar bosnya. Apakah kamu memindahkan Xiao Luo ke sekolahku untuk melindungi putrimu atau untuk memukuli murid-muridku? 123 luka ringan dan 1 luka berat dengan patah pergelangan tangan. Sekarang setelah seluruh Huaye mendengar hal ini, konsekuensinya akan sangat besar. Kepala Biro Pendidikan bahkan menelepon saya untuk menanyakan apakah saya masih ingin mempertahankan posisi saya sebagai kepala sekolah. Jika tidak, mereka menyuruhku tersesat. Bagaimana aku harus membalasnya? Di kantor kepala sekolah, seorang pria berusia 50-an sedang menelepon. Dia sangat emosional dan mengetuk mejanya sambil berbicara. Setiap kali dia mengetuk, meja itu mengeluarkan suara ketukan yang keras, dan saat dia berbicara, air liur berterbangan kemana-mana. Hehehe, jangan terlalu marah, Dong Tua. Segalanya tidak terlalu buruk sehingga kami tidak dapat menyelamatkan situasi, Chu Yunxiong tertawa di ujung telepon. Ngomong-ngomong, aku melakukan penyelidikan untukmu, dan siswa dari sekolahmu, Song Jianan, adalah karya nyata. Memulai geng, menindas sesama siswa umumnya merupakan hal-hal yang penuh kebencian. Saya pernah mendengar bahwa murid-murid Huaye merasa lega karena dia dipukuli. Lega, Bo, kepala sekolah Dong memarahi. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu suka karena kamu tidak berada di posisiku. Ayo, 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 mari bertukar posisi. Anda menjadi kepala sekolah Huaye, dan saya akan menjadi bos rumah Chongshan. Bagaimana dengan itu? Chu Yunxiong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, jadi dia menjawab, saya tidak bisa menjadi kepala sekolah. Aku tidak mampu sepertimu, Dong Tua. Hentikan omong kosongmu. Kepala sekolah Dong menutup telepon dengan marah dan duduk di kursi empuknya. Dia mencubit pangkal hidungnya untuk mengurangi rasa sakit akibat migrainnya. Kepala sekolah, bagaimana kita mengatasi situasi ini? Tanya sekretaris pria itu dengan hati-hati. Orang tua siswa yang terluka telah meminta kami untuk menghukum pelakunya dengan berat. Mau bagaimana lagi? Kami menenangkan mereka yang bisa ditenangkan dan membayar apa yang perlu dibayar. Saya akan meminta Chu Yunxiong mengganti dana saya yang hilang di masa depan, jawab kepala sekolah Dong. Sekretaris laki-laki berkata dengan gelisah, jika orang tua tidak puas dan melaporkan hal ini ke media, saya khawatir kita akan berada dalam posisi yang sulit. Posisi asterisku sulit, kata kepala sekolah Dong. Dia sudah marah, tapi emosinya sekarang mencapai titik didih. Tanpa bukti melalui video, apakah menurut Anda mereka dapat mencoreng reputasi Huaye dengan pernyataan mereka yang tidak berdasar? Lelucon yang luar biasa. Saya hanya dapat mengatakan bahwa putra-putra mereka menderita cedera karena mereka berlatih terlalu keras. Kita lihat saja siapa yang dipercaya publik. Sekretaris laki-laki itu mau tidak mau menyeka keringatnya. Dia benar-benar mulai curiga bahwa kepala sekolah dulunya adalah anggota dunia bawah. Dia begitu sombong sehingga dia bahkan menyebut kekhawatiran orang tuanya sebagai pernyataan tidak berdasar. Kaulah yang membuat pernyataan tidak berdasar, pikir sekretaris itu. Mencoba menutupi pemukulan dengan mengatakan bahwa cedera itu berasal dari latihan. Kepala sekolah Dong tiba-tiba mendongak dan bertanya, oh benar, apa yang terjadi dengan siswa itu, Song Jianan? Tangannya sudah disambungkan kembali. Berkat perawatan medis yang tepat waktu, dia akan pulih dalam waktu 2 hingga 3 bulan, jawab sekretaris pria tersebut. Tangannya yang telah diperbaiki seharusnya dapat digunakan dengan baik untuk penggunaan sehari-hari, namun tidak terlalu berguna untuk seni bela diri. Itu bagus, kepala sekolah Dong menghela nafas lega. Bagaimana dengan orang tuanya? Song Jianan dengan keras kepala menolak memberitahu orang tuanya, dan semua nomor kontak di catatan sekolah tidak dapat digunakan. Anak itu masih berpikir dia bisa bertingkah seperti laki-laki. Aku akan meluangkan waktu untuk mengunjunginya. Ekspresi kepala sekolah Dong menunjukkan sedikit apresiasi. Anggota klub seni bela diri campuran semuanya adalah orang dewasa, dan dia merasa bahwa orang dewasa harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jauh di lubuk hatinya, dia membenci anak-anak yang mendatangi orang tuanya demi hal terkecil. Misalnya, membuat keributan karena cedera ringan seperti tangan terkilir. Kepala sekolah, tentang Xiao Luo itu. Panggil dia masuk. Aku ingin melihat kemampuan magis seperti apa yang dimiliki binatang ini, geram kepala sekolah Dong. Dimengerti, sekretaris pria itu menjawab lalu meninggalkan kantor. Tidak lama kemudian, Xiao Luo tiba. Dia ditemani oleh instrukturnya, Qin Nanyu. Qin Nanyu merasa khawatir. Dia menundukkan kepalanya, takut menatap mata kepala sekolah Dong. Dengan rasa bersalah, dia mengakui, kepala sekolah, ini semua adalah kesalahan saya karena tidak mengelola siswa dengan baik. Saya sepenuhnya menyalahkan kejadian ini. Saya. Kepala sekolah Dong memotongnya dengan lambaian tangan. Cukup, katanya, kami tidak bisa menyalahkanmu dalam hal ini. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah orang di sebelahmu, Xiao Luo. Sambil berbicara, dia menyesap teh panas. Itu benar, ini tidak ada hubungannya dengan Guru Qin. Saya bertanggung jawab penuh atas tindakan saya, Xiao Luo setuju, berdiri tegak. Dan bagaimana tepatnya kamu berniat melakukan itu? Tuntut kepala sekolah Dong dengan marah. Kemarahannya berkobar, dan dia menamparkan mejanya dan berteriak, kepala biro pendidikan, berbagai media besar, dan orang tua siswa yang terluka semuanya sedang menyelidiki situasi ini. Jika aku membiarkanmu pergi ke sana, mereka akan melahapmu dalam sekejap. Namun, Anda mengatakan bahwa Anda ingin mengambil tanggung jawab. Jika bukan karena Chu, di sini, kepala sekolah menghentikan dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa Qin Nanyu sedang mendengarkan, jadi dia menelan sisanya. Sambil berdeham, dia melanjutkan, kalau begitu, aku bahkan tidak akan mengganggumu. Saya baru saja menyerahkan Anda ke polisi. Xiao Luo memahami secara intuitif bahwa hubungan Chu Yunxiong di sini bukanlah Qin Nanyu, tetapi pria di hadapannya, kepala sekolah Huaye, Dong Zhenwu. Itu masuk akal. Membawa dia ke Huaye adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan dengan mudah oleh kepala sekolah. Seorang instruktur belaka tidak akan mampu melakukannya. Saya telah merenungkan tindakan saya. Saat kembali menjadi tentara, saya agak gaduh. Saya akan lebih memperhatikannya di masa depan. Saya akan menerima hukuman apapun yang Anda putuskan untuk diberikan kepada saya, kepala sekolah. Peringatan, masa percobaan disiplin, apapun itu, saya menerimanya. Sekarang setelah dia tenang, Xiao Luo cukup pandai dalam mengucapkan kata-katanya. Membuat omong kosong berdasarkan latar belakang kepribadian muridnya, dia memberi Dong Zhenwu beberapa pilihan mudah. Sebuah peringatan, masa percobaan disiplin. Apakah menurut Anda itulah hukuman yang pantas Anda terima setelah membuat kekacauan seperti itu?
Dong Zhenwu sangat marah. Perkelahian semacam ini sepenuhnya berada dalam batas intervensi polisi. Tetap saja, anak ini ingin menjaga semuanya tetap dalam lingkup sekolah, yang bisa memberikan berbagai macam hukuman. Namun, Xiao Luo bahkan bukan murid sungguhan. Bukankah hukuman dari sekolah sama saja dengan membiarkan dia bebas dari hukuman? Pada titik ini, Qin Nanyu menimpali, ya, kepala sekolah, Xiao Luo menjadi sedikit kasar. Mengapa tidak? Agak kasar, satu orang berduel dengan lebih dari 100 orang. Itu lebih panas dari apa yang kamu lihat di film, dan kamu menyebutnya sedikit kasar. Dong Zhenwu mendengus. Kemudian, sambil menoleh ke arah Xiao Luo, dia berkata, kamu benar-benar anak yang sombong. Terima kasih kepada Anda telah menjadikan sekantong tulang tua ini menjadi sorotan di depan para pemimpin biro pendidikan. Terima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih padaku, kepala sekolah, dengan senang hati, jawab Xiao Luo sambil tersenyum. Dong Zhenwu melompat berdiri, menatap Xiao Luo. Dasar bocah busuk, apa menurutmu aku memujimu? Bukan begitu, Xiao Luo menjawab dengan acuh tak acuh. Dia menyadari bahwa karena instruksi Chu Yunxiong kepada Dong Zhenwu adalah merahasiakan semuanya, dia tidak perlu khawatir. Anda, Akeong tanda pagar asteris dan, Dong Zhenwu hampir mengumpat tetapi berhasil menelan kata-kata kotornya. Dia melambaikan tangan kepada para pengunjung dengan tidak sabar sambil membentak, keluar, keluar, keluar. Kirimkan laporan reflektif lengkap dalam 3 hari. Jika kurang dari 5.000 kata, maka aku sendiri yang akan mengeluarkanmu. Jika dia harus berurusan dengan Xiao Luo lebih lama lagi, dia takut amarahnya akan memicu serangan jantung. Xiao Luo berbalik untuk pergi, sementara Qin Nanyu meninggalkan kantor karena malu seolah-olah mereka telah menerima pengampunan yang besar. Kau melepaskannya begitu saja, kepala sekolah? Tanya sekretaris pria itu dengan bingung. Setiap siswa di Huaye seperti anak saya sendiri. Saya memperlakukan mereka semua secara setara dan berharap mereka tumbuh dan bersinar sebagai pilar bangsa. Sekarang setelah peristiwa ini terjadi, menghukum Xiao Luo tidak membantu apapun. Sebaiknya kita berkonsentrasi pada pembersihan setelahnya. Dong Zhenwu berbohong, membuat pernyataan yang adil dan bermartabat ini. Dia berpikir dalam hati, jika Xiao Luo bukan bagian dari kelompok Chu Yunxiong, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Saat dia meninggalkan gedung administrasi sekolah, Xiao Luo menghela nafas lega. Dia mengira dia akan berada dalam masalah besar, tapi dia tidak mengkhawatirkan apapun. Dengan Dong Zhenwu di sini sebagai cadangan, selama dia tidak melakukan sesuatu yang drastis seperti membunuh seseorang, Dong Zhenwu akan melindunginya. Tidak diragukan lagi, ini juga menunjukkan betapa Chu Yunxiong sangat menghargainya. Setidaknya, saat dia melindungi Chu Yue selama periode ini, Chu Yunxiong tetap bersedia menghilangkan segala rintangan yang menghalangi jalannya. Dalam hatinya, ini meyakinkannya bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk melindungi Chu Yue. Sejak mereka meninggalkan gedung administrasi, Qin Nanyu mengomelinya tanpa henti. Dia mencoba menanamkan prinsip-prinsipnya dalam dirinya dan menvalidasi pembenarannya. Xiao Luo membiarkan saja ajarannya membanjiri dirinya tanpa mengambil apapun. Sebagai fasad yang sopan, dia mempertahankan senyumnya yang sederhana. Jauh di lubuk hati, Xiao Luo punya alasan untuk tersenyum. Dia telah mendapatkan 10.000 poin untuk sistem jenius dan mendapatkan total 30.001 poin. Tentu saja, dia tidak berniat segera menghabiskan poinnya untuk menebus kemampuan baru. Meskipun tidak ada salahnya memperoleh lebih banyak kemampuan, menukarkan keterampilan yang tidak akan dia gunakan dalam waktu dekat hanya akan membuang-buang poin. Dia juga ingin menghindari situasi canggung di mana dia membutuhkan keterampilan tertentu tetapi tidak memiliki poin yang diperlukan untuk menebusnya. Xiao Luo, kamu harus ingat bahwa kamu bukan lagi seorang tentara. Anda seorang mahasiswa sekarang, dan terkadang Anda harus menahan amarah Anda, desak Qin Nanyu dengan tulus. Belajarlah dengan giat, lalu ikuti ujian pegawai negeri, masuk dunia kerja, atau melanjutkan studi lebih lanjut. Jalanmu masih panjang, jadi jangan hancurkan masa depanmu selama masa transisi ini. Saya mengerti, Guru Qin. Xiao Luo menjawab dan tersenyum rendah hati. Melihat sikap Xiao Luo yang menyenangkan, Qin Nanyu tidak tahu harus berkata apa lagi. Lebih penting lagi, mulutnya kering karena semua pembicaraan, dan dia hampir merasa dehidrasi. Kamu harus kembali. Saya harap saya tidak akan mendengar tentang Anda terlibat dalam perkelahian lagi setelah ini. Xiao Luo mengangguk, lalu memasukkan tangannya ke dalam saku dan pergi. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa menghadapi orang seperti ini? Qin Nanyu, yang masih berdiri di tempat yang sama, menepuk keningnya dan menggelengkan kepalanya, menghela nafas. Alisnya berkerut hingga hampir menyatu. Dia tidak banyak istirahat selama 2 hari terakhir, karena kekacauan yang dibuat Xiao Luo. Dia bisa merasakan kulitnya mulai pucat dan jerawat bermunculan. Kembali ke asrama, Zhu Xiaofei dan Ding Kai berkumpul berdekatan. Saudara Luo, apakah kepala sekolah melakukan sesuatu padamu? Apakah hukumannya pengusiran atau masa percobaan disiplin? Tanya Zhu Xiaofei dengan cemas. Ini semua salah kami, Zhu Tua. Ayo kita mohon ampun pada kepala sekolah, saran Ding Kai. Xiao Luo merasa canggung, jadi dia berkata sambil menepuk bahu Ding Kai, tenang, semuanya baik-baik saja. Anda tidak perlu memohon belas kasihan kepada siapapun. Semuanya baik-baik saja. Zhu Xiaofei yakin bahwa Xiao Luo berbohong dan menjawab dengan getir, saudaraku Luo yang baik, jangan berbohong kepada kami. Anda melumpuhkan tangan Song Jianan. Tidak mungkin sekolah akan melepaskanmu tanpa hukuman. Ding Kai mengangguk penuh semangat, seperti anak ayam yang mematuk nasi, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Kapan aku pernah berbohong kepada kalian? Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan mendesah kesal. Oke, aku cukup lelah. Aku akan pergi istirahat. Setelah mengatakan ini, dia berjalan ke tempat tidurnya dan segera tertidur. Saat mereka melihat Xiao Luo tidur siang dengan ekspresi tenang dan tenang, Zhu Xiaofei dan Ding Kai saling memandang. Mereka hampir mempercayai apa yang dikatakan Xiao Luo. Apakah saudara Luo memiliki koneksi yang kuat atau semacamnya? Zhu Xiaofei menyuarakan kecurigaannya. Ding Kai mengusap dagunya. Dia tenggelam dalam pikirannya seperti detektif Conan. Berita tentang Xiao Luo sendirian mengalahkan klub seni bela diri campuran dan melumpuhkan tangan Song Jianan bergulir di kampus Universitas Huaye seperti badai. Itu semua yang dibicarakan para siswa selama beberapa hari terakhir. Bahkan banyak yang merasa lega hal itu terjadi. Lagi pula, Song Jianan terlalu egois, dan klub seni bela diri campuran lebih seperti geng, melakukan kekerasan kepada siapapun yang mereka inginkan. Pada saat yang sama, minat pada Xiao Luo terguncang. Anak-anak ingin melihatnya beraksi dengan mata kepala mereka sendiri. Seseorang telah membocorkan bahwa Xiao Luo bukan hanya petarung yang luar biasa, dia juga memiliki bakat sepak bola yang luar biasa. Ia mampu mengubah bola sepak biasa menjadi bola api, semuanya seperti di film Shaolin Soccer.
Sebaliknya, gadis-gadis itu penasaran dengan Xiao Luo karena berbagai alasan. Banyak yang telah meninggalkan selebritis lama yang mereka sukai dan menjadikan Xiao Luo menjadi idola pria baru mereka. Sudah ada lebih dari 1000 postingan di thread di forum sekolah tentang dia, menjadikannya thread paling aktif dari semua thread. Apa cerita di balik decek sok ini? Bagaimana cara memukuli lebih dari 100 anggota klub seni bela diri campuran dan pergi tanpa cedera? Chu Yue duduk di kamar asramanya, menatap layar laptopnya tanpa berkedip dan menghisap permen lollipop. Dia memiliki fitur menarik dengan kulit cerah dan berembun. Dia tampak cantik, tidak peduli ekspresinya. Aku juga agak penasaran, kata Bai Ling sambil berpikir, lalu memulai analisisnya. Catatan sekolah menunjukkan bahwa dia berasal dari keluarga biasa-biasa saja, jadi seharusnya tidak ada hal penting di sana. Jika ada yang salah, saya kira ini adalah waktunya di militer. Tetap saja, dia bertugas di wilayah militer di Jingcheng, di mana seharusnya tidak ada hal yang luar biasa juga. Orang ini adalah sebuah misteri. Chu Yue cemberut, meletakkan dagunya di kedua tangan. Ketika dia pertama kali mendengar bahwa Xiao Luo telah mengalahkan seluruh klub seni bela diri campuran, dia tidak mempercayainya. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, tidak mungkin ada orang yang bisa mengalahkan lebih dari 100 orang sendirian. Seperti yang sering dikatakan kakek Mao, ada kekuatan dalam jumlah. Jika Xiao Luo bisa mengalahkan orang sebanyak itu, mungkinkah dia adalah reinkarnasi dari prajurit legendaris, Lu Bu? Bai Ling mengangguk setuju. Di era informasi yang meledak-ledak ini, setiap topik pembicaraan dengan cepat menjadi berita lama, dan pertarungan Xiao Luo dengan klub seni bela diri campuran tidak terkecuali. Tak lama kemudian, mahasiswa Huaye menemukan topik hangat baru untuk dibicarakan, seperti perselingkuhan seorang selebriti, atau gempa bumi yang pernah terjadi di suatu tempat. Bagaimanapun, perhatian semua orang perlahan-lahan beralih ke tempat lain. Sudah waktunya latihan paduan suara lagi. Huang Ruoran hampir menangis karena kelasnya di jurusan bahasa Inggris masih belum bisa menyanyikan Sungai Kuning dengan harmonis, dan kompetisi tinggal seminggu lagi. Yang benar-benar mematahkan semangatnya adalah kelas tetangganya yang terdiri dari jurusan teknologi pengukuran dan kontrol juga menyanyikan Sungai Kuning. Meskipun nyanyian mereka biasa-biasa saja, harmonisasi dan antusiasme mereka jauh melebihi siswa di kelasnya. Membandingkan keduanya seperti membandingkan surga dan neraka, padahal sayangnya, kelasnya adalah yang terakhir. Akan baik-baik saja jika tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengan mereka. Namun kini jurusan bahasa Inggris merasa terhina. Mereka ingin bernyanyi dengan baik, tetapi sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak sinkron. Mereka tidak bisa menyanyikan Sungai Kuning dengan semangat yang dibutuhkan. Saat itu, pengawas kelas dari jurusan teknologi pengukuran dan kontrol datang. Dia adalah seorang anak laki-laki berkacamata yang terlihat rapi dan halus. Ruoran, aku sarankan kamu memilih lagu lain. Menyanyikan Sungai Kuning memerlukan suara menderu laki-laki. Ini sangat tidak cocok untuk anak perempuan. Kedengarannya terlalu feminin. Jika Anda memilih untuk membawakan lagu ini di kompetisi, maka Anda tidak mungkin bisa mengharapkan hasil yang bagus. Ekspresi Huang Ruoran langsung tenggelam saat dia menjawab, Zhao Si plus Jie, aku tidak mengganggu latihanmu, jadi jangan ganggu latihanku. Mengapa kamu datang ke sini untuk meremehkanku? Bab 8. Pengawas kelas dari Fakultas Pengukuran dan Kontrol, Zhao Si plus Jie, menjawab dengan nada serius, Ruoran, aku hanya memberitahumu ini karena aku mengenalmu. Kalian benar-benar tidak cocok menyanyikan Sungai Kuning. Tidak peduli seberapa kerasnya kamu berlatih, kamu tidak bisa mengeluarkan esensi sebenarnya dari lagu tersebut. Apa maksudmu? Sepertinya Anda sengaja mencari-cari kesalahan kami. Kompetisinya bahkan belum dimulai, jadi masih terlalu dini bagimu untuk bersikap sombong ini. Tepatnya, Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kami mungkin mendapat peringkat lebih tinggi dari Anda. Ketika itu terjadi, kita akan lihat siapa yang tertawa terakhir. Gadis-gadis pada umumnya konservatif, dan gadis-gadis ini, yang mengambil jurusan bahasa Inggris, semuanya mengkritik keras Zhao Si plus Jie ketika mereka mendengar komentarnya. Zhao Si plus Jie merasa canggung. Meski sempat membuat lelucon dalam bahasa Inggris, ia menilai komentarnya tulus. Lagi pula fakultas pengukuran dan pengendalian itu penuh dengan laki-laki, sehingga ia sering merasa seperti berada di biara. Jika dia bisa rukun dengan gadis-gadis dari jurusan bahasa Inggris, dia akan bisa membantu banyak pria dalam hubungan besar ini, termasuk dirinya sendiri. Dia tidak akan berani bermimpi memenangkan hati primadona kampus, Chu Yue. Namun, dia yakin bisa mencetak gol dengan pengawas kelas, Huang Ruoran. Hei, cantik, aku serius. Aku benar-benar ingin membantu kalian. Bagaimana dengan ini? Karena kalian semua bersikeras menyanyikan Sungai Kuning, saya bisa meminta Qiu Liang, anggota komite sastra dan seni yang ada di kelas kami untuk melatih Anda. Dia adalah seorang ahli menyanyi dan merupakan vokalis utama di sebuah band yang dia bentuk saat SMA. Jika saya meminta dia melatih Anda, maka saya yakin Anda akan menguasai Sungai Kuning dalam waktu singkat. Kecurigaan tertulis di seluruh wajah gadis-gadis itu. Departemen pengukuran dan pengendalian adalah saingan departemen mereka, dan mereka merasa aneh jika anak-anak itu menawarkan bantuan kepada mereka. Namamu Zhao Si plus Jie, kan? Apa sebenarnya yang ingin Anda jual kepada kami? Chu Yue mau tidak mau bertanya. Dia mengenakan kaos putih dan celana jeans biru ketat yang memperlihatkan kakinya yang panjang dan ramping. Wajahnya yang cerah dan halus, bulu mata keriting, hidung halus, dan bibir mungilnya sungguh tidak nyata. Tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia menyebut namanya, Zhao Si plus Jie menjawab, Putri Yue, saya tidak menjual apapun padamu. Aku hanya ingin membantumu. Setiap siswa di Huaye tahu siapa Chu Yue dan memanggilnya Putri Yue. Mengapa kamu begitu baik hati? Tuntut Chu Yue sambil memelototinya. Sejujurnya, wajar jika seorang pria membantu seorang gadis. Lagi pula, aku berteman dengan Ruoran, jadi membantu kalian semua sama saja dengan membantunya, kata Zhao Si plus Jie dengan tangan terentang lebar. Huang Ruoran memikirkan hal ini sejenak lalu menjawab, baiklah, mintalah Qiu Liang untuk datang. Jika dia bisa menyelesaikan masalah nyanyian kita, maka aku, Huang Ruoran, akan berhutang budi padamu. Anggap saja sudah beres. Hehe, Zhao Si plus Jie sangat gembira. Dia akhirnya mengambil kesempatan. Memikirkan gadis-gadis lembut dari jurusan bahasa Inggris saja telah memicu keburukan batinnya, menyebabkan gairah memanaskan darahnya. Dia memberi isyarat kepada rekan-rekannya dan berteriak, Qiu Liang, pergi ke sini. Seorang pria yang agak tampan berjalan mendekat. Penampilannya secara keseluruhan memberikan kesan nyaman. Satu-satunya kelemahan dari penampilannya adalah dia terlihat agak sombong. Melihatnya, seseorang merasa dia akan bertindak sangat tinggi dan perkasa. Begitu Qiu Liang datang, dia berbicara seolah-olah dia adalah seorang guru senior. Aku mendengar kalian menyanyikan Sungai Kuning dari sana. Kamu buruk sekali. Nada Anda mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan Anda tidak sinkron sama sekali. Maafkan aku karena berterus terang, tapi kalian semua hanyalah sekelompok mugel yang tidak berbakat.
Mendengar kata-kata ini membuat marah gadis-gadis dari jurusan bahasa Inggris, tapi mereka menahannya. Lagi pula, nyanyian mereka tidak memenuhi standar, dan mereka membutuhkan semua bantuan yang bisa mereka dapatkan. Saya akan membantu Anda masing-masing dalam meningkatkan kemampuan nyanyian Anda saat ini. Kami akan mulai denganmu. Kuil yang berdiri di samping An Huan-Huan, yang berada di sudut paling kanan, dan memerintahkan, nyanyikan, Sungai Kuning, dari awal sampai akhir. Menyanyi, seorang Huan-Huan berkedip ragu-ragu. Ya, bernyanyilah, jawab Qiu Liang. Seorang Huan-Huan tidak ingin menjadi beban, jadi dia menahan diri dan mulai bernyanyi, angin menderu, kuda-kuda berteriak. Kuning. Berhenti, nada bicaramu terlalu tinggi. Turunkan, perintah Qiu Liang, menyela. Seorang Huan-Huan menyesuaikan nada suaranya dan terus bernyanyi, angin menderu. Masih terlalu tinggi, coba lagi, Qiu Liang menyela lagi. Seorang Huan-Huan sangat marah, tetapi demi reputasi departemen, dia menahannya, berdeham, dan bernyanyi lagi. Setelah 6 kali mencoba, dia akhirnya memenuhi harapan Qiu Liang. Kami semua mengambil pelajaran musik dari SD hingga SMA, jadi apa yang salah denganmu? Apakah guru kebugaran jasmanimu mengajarimu menyanyi atau semacamnya? Qiu Liang berkomentar sinis. Anda, wajah seorang Huan-Huan memerah karena marah. Dia mengertakkan gigi dan menatap Qiu Liang. Huan-Huan, Huang Luoran berseru, menyuruhnya untuk tidak memulai perkelahian dengan Qiu Liang. Meskipun An Huan-Huan marah, dia memutuskan untuk menahan diri. Itu terlalu rendah. Kamu pikir kamu ini apa? Subwoofer. Apa yang kamu nyanyikan? Begitukah caramu menyanyikan baris ini? Kamu adalah salah satu penyanyi wanita terburuk yang pernah saya temui. Apakah kamu menyanyi atau hanya menghafal lirik? Qiu Liang mengkritik setiap gadis di Fakultas Bahasa Inggris sampai wajah mereka memerah karena marah. Semua orang mulai ragu dan bertanya-tanya apakah nyanyian mereka seburuk itu. Zhao Xi+Jie memandang ke arah Qiu Liang yang sombong. Alisnya mulai berkerut. Dalam hatinya, dia diam-diam memarahi rekannya, Qiu Liang, apakah kamu masih ingin mencari pacar dari jurusan bahasa Inggris? Pamerkan sedikit keahlian Anda, dan selesai. Saat ini, kamu benar-benar berlebihan dan menghina semua wanita. Apakah kamu bodoh? Zhao Xi+Jie terbatuk-batuk beberapa kali dalam upayanya memberi isyarat sebanyak mungkin kepada Qiu Liang. Namun, Qiu Liang sama sekali tidak menyadari dan sangat mementingkan keunggulan dan kekuatan musiknya. Dia yakin bahwa dia terlihat sangat keren dan dia telah mencapai status dewa laki-laki di mata gadis-gadis ini. Lalu tiba-tiba dia menyadari ada 3 kursi kosong. Sambil menunjuk ke 3 kursi yang kosong, dia berseru, apa yang terjadi di sini? Kursi itu milik 3 orang di kelas kita, jelas Huang Luoran. Demi meningkatkan standar menyanyi departemennya, ini adalah ketiga kalinya dia menahan amarahnya pada Qiu Liang. Mengapa mereka tidak ada di sini? Qiu Liang bertanya dengan suara menderu. Apa kamu tidak tahu kalau asrama laki-laki jaraknya cukup jauh dari sini? Tentunya, mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk sampai ke sini, balas Huan-Huan sambil menyilangkan tangan di pinggul. Qiu Liang bersenandung, apakah itu alasan yang sah? Pantas saja standar menyanyimu sangat rendah. Jika Anda bahkan tidak bisa mendatangkan semua orang ke sini tepat waktu, lalu bagaimana Anda bisa berharap bisa bernyanyi dengan baik? Melihat gadis-gadis itu memelototinya, Qiu Liang akhirnya menyadari bahwa dia sudah berlebihan. Sudah waktunya bagi dia untuk mundur dan menjilat. Oleh karena itu, dengan nada hormat, dia berkata, sebenarnya, kalian bernyanyi dengan baik. Ketiga kambing hitam ini adalah mereka yang tidak memiliki tanggung jawab dan kehormatan apapun. Menurutku merekalah yang benar-benar sampah dan tikus di sini. Apakah ada yang tidak setuju? Dia takut menyinggung perasaan para gadis tetapi tidak terlalu peduli dengan para pria. Setelah mendengar ini, semua gadis terkejut. Mereka semua berpikir, apakah Qiu Liang dari Mars? Tidakkah dia menyadari bahwa yang dia maksud adalah trio pahlawan Luo dan menyebut mereka sampah dan tikus? Apakah dia meminta tiket sekali jalan gratis ke neraka? Monitor kelas, kita sudah sampai. Saat itu, suara Zhu Xiaofei terdengar di kejauhan. Xiao Luo berada di depan, sedangkan Zhu Xiaofei dan Ding Kai mengikuti di belakang. Mereka bertiga berjalan perlahan. Xiao Luo si iblis, wajah Zhao Xi+Jie dan anak laki-laki dari Departemen Pengukuran dan Pengendalian memucat dalam sekejap. Di Huaye, Xiao Luo memiliki reputasi yang lebih besar daripada Chu Yue. Dimungkinkan untuk tidak mengenali Chu Yue, tetapi tidak mungkin ada orang yang tidak mengidentifikasi Xiao Luo. Dia adalah monster yang sendirian mengalahkan setiap anggota klub seni bela diri campuran hingga babak belur. Qiu Liang melirik Xiao Luo. Kemudian, dia menoleh ke gadis-gadis di jurusan bahasa Inggris dan bertanya, apakah ini 3 tikus dari kelasmu yang terlambat? Mendesis. Begitu Zhao Xi+Jie dan siswa Departemen Pengukuran dan Kontrol mendengar hal itu, mereka menghirup udara dingin, dan wajah mereka berubah menjadi hijau. Tidak disangka mereka menyebut Xiao Luo si iblis sebagai tikus sialan asteris. Apakah mereka lelah hidup? Seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh, gadis-gadis itu memeriksa Qiu Liang. Senyum tipis dan licik muncul di bibir merah cerah Chu Yue. Dia bertanya, hei, apakah kamu kenal pria di depan? Tidak, aku tidak, jawab Qiu Liang sambil menggelengkan kepalanya. Itu Xiao Luo, jawab Chu Yue sambil tersenyum lucu. Xiao Luo, Qiu Liang mengerutkan kening. Sambil mengerutkan alisnya, dia memikirkannya sejenak lalu berkata, apakah dia benar-benar pandai menyanyi atau belajar? Kenapa aku harus tahu siapa dia? Apakah kamu dari sekolah, forum bukan penjelajahan? Bahkan Bailing harus mengatakan sesuatu saat ini. Saya mencurahkan seluruh waktu dan tenaga saya untuk menulis musik. Impian saya adalah menjadi penyanyi, seperti Su Song. Kapan saya punya waktu untuk menelusuri forum sekolah? Qiu Liang mendengus dengan jijik. Dia ingin memamerkan keunggulannya sehingga para gadis tahu bahwa dia melakukan sesuatu yang mulia, dan dia berharap ini akan mengubah pandangan mereka terhadap dirinya. Dia memunggungi ketiga pria yang masuk dan berteriak, mengapa kalian bertiga menghabiskan waktu manismu? Kemarilah, cepat. Anda telah menurunkan standar nyanyian seluruh paduan suara. Cara termudah untuk terlihat keren di depan para gadis adalah dengan menegur orang lain. Qiu Liang merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Dalam benaknya, semua gadis memandangnya dengan kagum. Qiu Liang, kecilkan apinya. Zhao Xi+Jie dengan cepat berusaha menghentikan si bodoh ini, berbisik ke telinganya, orang yang berjalan tepat di depan adalah Xiao Luo. Saya tidak peduli apakah dia Zhang Luo atau Ma Luo. Saat ini, kami sedang latihan, dan semua orang harus mendengarkan saya, kata Qiu Liang, menghentikannya di tengah kalimat. Dia memiliki kepercayaan diri yang besar dan ingin terus menempuh jalan yang membuat gadis-gadis ini jatuh cinta padanya. Saat itu, Xiao Luo, Zhu Xiaofei, dan Ding Kai akhirnya tiba. Zhu Xiaofei menggali lubang hidungnya dan bertanya pada Huang Luoran, pengawas kelas, siapa orang ini? Kenapa dia memberi kita perintah?
Ini adalah Qiu Liang. Saya mengundangnya untuk melatih kami dan meningkatkan standar paduan suara kami secara keseluruhan, jelas Huang Ruoran. Ah, jadi dia ada di sini untuk membantu kita. Saya minta maaf. Nama saya Zhu Xiaofei, dan saya akan mengandalkan Anda, kata Zhu Xiaofei. Dia berjalan dan memberi jabat tangan hangat pada Qiu Liang. Qiu Liang menolak menjabat tangannya, mempertahankan sikap dinginnya. Kalau tidak, citra yang dia bangun akan sia-sia. Sebaliknya, dia menegur, berhentilah bersikap sombong. Berada di paduan suara bukanlah hal yang main-main. Karena kamu terlambat, aku akan membuatmu menyanyikan lagu itu 5 kali sebagai hukuman. Ah, ayo, jangan lakukan itu. Ada begitu banyak orang di sini. Anda menempatkan kami pada posisi yang tepat, jawab Zhu Xiaofei sambil melihat sekelilingnya. Ding Kai menambahkan, mari kita berangkat kali ini. Kami bergegas ke sini secepat yang kami bisa. Bukannya kami sengaja terlambat. Mustahil, Anda harus dihukum karena terlambat. Kalian bertiga berdiri tepat di depan dan menghadap para gadis. Nyanyikan 5 hal, tidak kurang, perintah Qiu Liang dengan nada keras sambil mengangkat kepalanya. Xiao Luo terkikik kecil dan berkata dengan jujur, maaf, tapi aku tidak akan bernyanyi. Mengabaikan fakta bahwa dia tidak tertarik untuk mengikuti kompetisi, pesanan Qiu Liang terlalu banyak. Membuat mereka bertiga menyanyikan Sungai Kuning di depan gadis-gadis dari jurusan bahasa Inggris sama saja dengan memperlakukan mereka seperti badut atau harta nasional yang harus ditempatkan tepat di depan di bawah sorotan yang mencolok. Dia jelas-jelas berusaha mempermalukan mereka, dan Xiao Luo tidak menerima semua itu. Anda harus dihukum karena terlambat. Jika semua orang seperti Anda, sebaiknya kami tidak berlatih dan memberitahu sekolah bahwa Anda putus sekolah, jawab Qiu Liang. Xiao Luo tidak bisa mengganggunya dan berjalan kembali ke tempat duduknya. Melihat Xiao Luo, yang benar-benar mengabaikannya, Qiu Liang merasa keberanian yang dia bangun mendapat pukulan telak. Dia sangat marah dan berteriak, sialan. Kamu hanyalah tikus sialan. Jika kelas ini adalah sepanci sup, Anda merusaknya. Panci ini berisi siswa-siswa hebat dari jurusan bahasa Inggris. Mendesis, Zhao Si plus Jie dan para siswa dari Departemen Pengukuran dan Kontrol menghirup lebih banyak udara dingin sambil mengeluarkan keringat dingin untuk Qiu Liang. Seorang Huan tidak tahan melihat Xiao Luo dihina. Dia berdiri dengan marah dan berkata kepada Qiu Liang, apakah kamu sudah selesai dengan omelanmu? Itu bahkan tidak mengganggu kami. Jadi mengapa pria dari departemen lain membuat celana dalamnya berubah-ubah? Kaisar tidak sedang terburu-buru, jadi mengapa sida-sida itu? Apakah kamu seorang Kasim? Saat An Huan memimpin serangan balik, semua gadis lainnya, yang sudah terbakar amarah sejak awal, mulai memberontak. Itu benar, kami mengundang Anda ke sini untuk meningkatkan standar paduan suara kami secara keseluruhan, bukan untuk memarahi kami. Kami mungkin buruk dalam menyanyi, tapi kami semua berusaha, jadi tidak bisakah Anda menunjukkan rasa hormat kepada kami saat Anda melatih kami? Memarahi dan menegur kami sesukamu. Untuk apa kamu menganggap kami? Huang Ruoran tidak menghentikan siapapun kali ini. Dia merasa Qiu Liang menyalahgunakan wewenangnya. Jika dia tidak menjadi sedikit marah setelah melihat anak laki-laki di kelasnya dimarahi secara tidak adil, itu berarti kelasnya kurang kompak, yang berarti banyak hal tentang siswa di jurusan bahasa Inggris. Qiu Liang tidak menduga semua pertentangan ini, jadi dia mengeluarkan kartu asnya dan berteriak, apakah kalian semua masih ingin menyanyikan Sungai Kuning? Semua orang terdiam saat dia mengatakan itu. Mereka semua memiliki tujuan yang sama yaitu ingin bernyanyi dengan baik, dan Qiu Liang, yang berdiri di depan mereka, adalah seorang musisi sejati. Jika dia mengajari mereka, tidak diragukan lagi kemampuan menyanyi mereka akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Setelah mengguncang jurusan bahasa Inggris, Qiu Liang tertawa puas sambil berkata, sepertinya kalian semua masih ingin menyanyikan Sungai Kuning. Jika Anda ingin menyanyikannya dengan baik, Anda harus mendengarkan saya. Kalau tidak, aku bisa pergi sekarang, dan kalian semua akan. Pergilah, kami tidak membutuhkanmu. Terdengar suara samar berkata. Semua orang menoleh, tercengang dengan apa yang baru saja dikatakan Xiao Luo. Meskipun mereka tidak menyukai Qiu Liang, jika dia pergi, seluruh paduan suara akan mendapat masalah. Qiu Liang tampak sedikit terkejut. Sambil melotot, dia berkata, pemantau kelasmu tidak mengatakan apa-apa. Menurut Anda, siapa yang akan Anda ajak bicara atas nama seluruh jurusan bahasa Inggris? Zhao Si plus Jie gugup dan merasa seperti dia akan terkena serangan jantung. Dia berjalan mendekat, mencoba memahami Qiu Liang, dan memarahinya, Qiu Liang, bodoh. Itu adalah Xiao Luo. Xiao Luo, monster yang sendirian menghajar semua orang di klub seni bela diri campuran beberapa hari yang lalu. Apakah Anda benar-benar tidak menyadarinya, atau Anda hanya pura-pura tidak tahu? Tidak bisakah kamu berbicara dengan baik? Dia gila. Jika dia tahu sebelumnya bahwa dia akan mempermalukan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah setuju untuk membantu gadis-gadis itu meningkatkan kemampuan nyanyian mereka. Situasinya tampak buruk sekarang. Dia tidak hanya gagal membina hubungan baik antara kedua departemen, tetapi dia juga telah menyinggung Xiao Luo si iblis. Jika mereka membuat Xiao Luo kesal sampai dia menangani seluruh departemen pengukuran dan kontrol dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan pada klub seni bela diri campuran, mereka akan mendapat masalah besar. Apakah ini dia? Rasa dingin menjalar ke punggung Qiu Liang. Jika dia hanya mendengar nama Xiao Luo, maka tidak akan ada percikan pengakuan di benaknya. Namun mendengar kata klub bela diri campuran, dia dapat mengingat kejadian penting yang terjadi beberapa hari sebelumnya di Huaye. Dikatakan bahwa seseorang dari sekolah telah menantang lebih dari 100 anggota klub seni bela diri campuran untuk bertarung. Tak hanya menang, ia berhasil melumpuhkan tangan presiden klub, Song Jianan. Tiba-tiba, pria ini berada tepat di depan matanya. Orang yang sama yang telah mengejutkan seluruh Huaye selama pertarungan itu. Lebih penting lagi, selama ini, Qiu Liang memarahi Xiao Luo, memanggilnya tikus sialan, dan sampah. Meneguk, Qiu Liang menelan ludahnya dengan keras. Setiap pori-porinya mengeluarkan keringat karena ketakutan. Astaga, sungguh beruntung. Yang dia inginkan hanyalah bersikap keren di depan para gadis, namun entah bagaimana dia telah memprovokasi pria ini. Saat itu, Huang Ruoran melangkah keluar dan berkata kepada Qiu Liang dan Zhao Si plus Jie, meskipun saya benar-benar ingin meningkatkan standar paduan suara kelas kami, saya tidak tahan lagi dengan sikap Anda. Menatap Qiu Liang, dia melanjutkan, tidak ada keraguan tentang itu. Bernyanyi adalah keahlianmu, tapi itu tidak memberi Anda hak untuk menghukum kami sesuai keinginan Anda. Kami adalah satu kelas, dan jika Anda memarahi salah satu dari kami, Anda tidak menghormati kami semua. Kami tidak akan mengizinkannya, jadi Anda dapat mengambil sikap itu dan pergi. Tidak peduli betapa buruknya kami menyanyi, kami tidak lagi menginginkan bimbingan Anda. Apa yang terjadi? Apakah Ruoran sebenarnya berpihak pada Xiao Luo? Semua gadis kaget. Semua orang tahu bahwa mereka adalah rival, dan setiap kali mereka bertemu, konflik pasti akan muncul. Tidak dapat dibayangkan, kali ini, Huang Ruoran benar-benar berpihak pada Xiao Luo.
Xiao Luo mengangkat alisnya dan menatap Huang Ruoran dengan tatapan yang tidak terduga. Pergi saja. Saya tidak bisa menonton ini lagi. Saya tidak percaya Anda memarahi saudara Luo. Sebagai orang jahat Xiao Luo yang setia dan tidak punya otak, Zhu Xiaofei telah berubah pikiran ketika Qi Yuliang menyuruhnya berkeliling dan menyebut Xiao Luo tikus sialan. Reputasi Qi Yuliang mencapai titik terendah. Dia sangat marah. Sambil mengertakkan gigi, dia berkata, tunggu sampai kamu menjadi yang terakhir dalam kompetisi. Nanti kamu akan menyesalinya. Setelah menghilangkan ancaman kejam itu, dia pergi. Tunggu, Xiao Luo melangkah maju dengan ekspresi dingin di wajahnya. Zhao Si plus Jie menggigil. Dia khawatir Xiao Luo akan membuat masalah. Sambil tersenyum, dia berkata, saudara Luo, saya ingin meminta maaf atas namanya. Dia tidak bermaksud menghinamu, jadi tolong jangan dimasukkan ke hati. Kamu salah, saya tidak mencoba menimbulkan masalah apapun. Seperti kata pepatah, seperti dupa bagi Buddha, demikian pula martabat seseorang. Jadi, dia memperkirakan kita akan mendapat juara terakhir dalam kompetisi tersebut. Tapi bagaimana jika kita finish lebih tinggi dari kelasnya? Lalu apa yang akan dia lakukan? Sebelumnya, ketika An Huan-Huan dan gadis-gadis lainnya melangkah maju dan berbicara atas namanya, Xiao Luo merasakan gelombang kehangatan. Ini adalah rasa hormat kolektif, yang menurutnya sudah lama hilang. Dia terus berpikir dia bukan murid yang pantas. Biasanya, dia mengucilkan dirinya dari kegiatan kemahasiswaan. Tapi kali ini, demi harga diri kelasnya, dia memutuskan untuk angkat bicara. Gadis-gadis besar Inggris terkejut. Para siswa dari paduan suara Departemen Pengukuran dan Kontrol menyanyikan, Sungai Kuning, dan nyanyian mereka luar biasa. Bukan hanya bagus, tapi sungguh menakjubkan. Itu terorganisir, keras, dan memunculkan perasaan memimpin pasukan maju dengan momentum yang tak kenal takut. Namun, jurusan bahasa Inggris bahkan tidak bisa bernyanyi dengan selaras. Harapan apa yang mereka miliki untuk bersaing? Dia hanya bercanda, jangan menganggapnya serius. Zhao Si plus Jie tertawa canggung, mengetahui bahwa dia telah berbuat macam-macam dengan pria yang kejam. Kali ini, mereka benar-benar melakukannya, dan Xiao Luo siap menghadapi mereka. Aku tidak bertanya padamu, aku bertanya padanya, balas Xiao Luo sambil menatap Qi Yuliang. Bukan karena Qi Yuliang menahan diri. Jika itu orang lain, dia pasti sudah membalas. Tapi sekarang, Xiao Luo adalah pihak yang paling sengit, jadi dia tidak berani membalas. Katakan sesuatu, jika nilai kelas kami lebih baik daripada kelasmu, lalu apa yang akan kamu lakukan? Nada suara Xiao Luo agresif. Dia bukan orang suci. Bagaimanapun, dia sudah tidak berminat untuk berlatih menyanyi, dan Qi Yuliang hanya membuatnya semakin tidak bahagia. Sekarang setelah Qi Yuliang membuatnya kesal, sudah waktunya dia kembali membuat marah Qi Yuliang. Qi Yuliang memberikan segalanya. Sambil mengertakkan giginya, dia berkata, jika posisi kalian lebih baik dari kami, maka aku akan berlari satu putaran keliling sekolah dalam keadaan telanjang. Dia tidak takut dengan ancaman Xiao Luo karena dia tidak percaya bahwa siswa dari jurusan bahasa Inggris mampu berprestasi lebih baik daripada kelasnya. Nah, setelah kamu mengatakannya, itu sudah dicatat sebagai bukti. Xiao Luo mulai mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman apa yang baru saja dikatakan Qi Yuliang. Pahlawan Luo serius tentang ini. Gadis-gadis dari jurusan bahasa Inggris saling bertukar pandang. Mereka tahu di mana mereka berdiri. Bagaimana mereka bisa melawan siswa dari Departemen Pengukuran dan Pengendalian dan menang. Saya harap Anda menepati janji Anda, kata Xiao Luo sambil tertawa sambil berjalan kembali untuk bergabung dengan siswa jurusan bahasa Inggris lainnya. Kalau kalian kalah pasti ada hukumannya juga. Itulah satu-satunya cara agar ini bisa adil, kata Qi Yuliang dengan berani. Zhao Si plus Jie sangat berharap dia bisa menendang orang ini sampai mati. Dia mencengkeram kerah bajunya dan berteriak, dasar bodoh. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Tawar-menawar dengan Xiao Luo menjamin masa tinggal beberapa hari di rumah sakit, sama seperti Song Jianan. Karena kita bertaruh, maka harus ada konsekuensi bagi kedua belah pihak. Kalau tidak, ini bukan taruhan sungguhan. Qi Yuliang memelototi Xiao Luo, yang ternyata tidak masuk akal seperti yang dia kira. Sebaliknya, dia tidak perlu takut. Sekarang dia merasa, jika berita tentang kejadian ini sampai ke seluruh sekolah, dia akan langsung menjadi populer. Yah, itu juga benar. Xiao Luo berbalik dan menyarankan, jika kita kalah, bagaimana kalau aku berlari satu putaran keliling sekolah dengan telanjang? Bagaimana tentang itu? Gadis-gadis itu kaget. Bayangan Xiao Luo berlarian di sekolah telanjang saja sudah cukup untuk membuat mereka memerah. Itu kesepakatan. Qi Yuliang menjadi bersemangat. Selama dia bisa membuat Xiao Luo berlarian telanjang, dia pasti akan menjadi orang terkenal di kampus. Kesepakatan. Xiao Luo terkekeh dan berkata, aku hanya ingin memberitahumu sebelumnya. Jika kami menang, dan Anda melanggar kesepakatan, saya akan memastikan Anda dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Mendengar ini membuat tulang punggung Zhao Si plus Jie merinding. Dia tidak yakin mengapa senyuman Xiao Luo sangat mirip dengan senyuman iblis. Jantung Qi Yuliang berdebar kencang, tapi dia tahu bahwa kemampuan menyanyi di kelasnya jauh lebih baik daripada kemampuan menyanyi di jurusan bahasa Inggris. Dia meyakinkan Xiao Luo sekali lagi, saya pasti tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Tentu saja, saya harap Anda juga tidak melakukannya. Itu sudah pasti. Xiao Luo tersenyum dengan tenang. Setelah Zhao Siji dan Qi Yuliang pergi, gadis-gadis itu berkumpul. Hei, sok brengsek, Anda tahu apa standar nyanyian kami, bukan? Kamu benar-benar sok, kata Chu Yue. Pahlawan Luo, aku tidak ingin kamu berlarian telanjang. Seluruh keberadaanmu adalah milikku, termasuk tubuhmu. Aku tidak suka kalau gadis lain melihatmu. Seorang Huan-Huan berkata dengan penuh kasih sayang. Sementara itu, sebagian besar gadis menganggap Xiao Luo sangat tidak rasional. Bukankah dia sedikit kejam? Xiao Luo, kamu punya rencana, kan? Huang Ruoran tiba-tiba bertanya. Semua orang terdiam dan memandang Xiao Luo dengan penuh semangat. Jadi, rencananya adalah, saya akan melatih kalian semua. Pada titik ini, Xiao Luo telah menukar 500 poin dengan 1 poin bakat musik. Kereta, Zhu Xiaofei tersenyum sembrono dan berkata, benar. Saudara Luo akan melatih kita semua. Hahaha. Menekankan kata kereta, dia sepertinya mengisyaratkan sesuatu secara halus. Gadis-gadis itu memelototinya. Zhu Xiaofei, apakah kamu meminta pemukulan? Chu Yue menendang, dan gadis-gadis lainnya segera mengikutinya. Semuanya di luar kendali. Saudara Luo, Kaizi, tolong bantu aku. Zhu Xiaofei memeluk wajahnya dan berteriak minta tolong. Xiao Luo berpura-pura tidak bisa melihat dan melirik ke arah lain. Itulah yang pantas kamu dapatkan karena bersikap kasar. Ding Kai juga mengabaikannya sepenuhnya.
Setelah sekitar 10 menit, Zhu Xiaofei telah dipukuli habis-habisan oleh gadis-gadis di jurusan bahasa Inggris. Rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya berantakan, dan dia tampak seperti tiruan dari saudara Sharp, pengemis Tiongkok yang terkenal. Tampak seperti hendak menangis, dia kembali berdiri di posisi semula. Xiao Luo menebus kemampuan bakat musiknya, dan indranya mengalami perubahan dramatis. Ding, bakat musik memungkinkan pembawa acara dengan cepat memperoleh kemampuan musik berstandar tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada kemahiran memainkan alat musik, menulis lagu, kemampuan memimpin band atau paduan suara, dan sebagainya, bunyi pemberitahuan sistem di benaknya. Xiao Luo mulai menyesal menerima tugas Chu Yunxiong. Jika dia tahu bahwa sistem jenius tanpa kesetaraan sangatlah kuat, dia tidak perlu datang ke Huaye untuk menghadiri kelas-kelas yang membosankan. Dengan bakat musiknya saja, dia bisa menghasilkan banyak uang dengan menulis lagu. Namun, karena dia telah membuat perjanjian, dia akan menjalankan tugasnya dengan baik. Xiao Luo, apakah kamu benar-benar punya cara untuk meningkatkan kemampuan nyanyian kami? Huang Ruoran bertanya pelan. Sejak Xiao Luo menyelamatkannya dari beberapa penjahat, dia tidak lagi membencinya. Faktanya, dia merasakan kasih sayang yang tak bisa dijelaskan padanya. Tidak peduli apa yang dia lakukan atau katakan, dia menganggapnya menyenangkan. Saya akan mencoba yang terbaik. Mari kita minta semua orang mengambilnya lagi dari atas, kata Xiao Luo sambil melangkah maju. Huang Ruoran mengangguk, lalu berbicara kepada kelas, semuanya, di posisi kalian. Ayo nyanyikan, Sungai Kuning, sekali lagi. Dengan Xiao Luo yang memimpin, semua orang sangat kooperatif. Meskipun tidak ada yang tahu atas dasar apa Xiao Luo memiliki keahlian untuk melatih mereka, dia tampaknya menginspirasi orang secara alami, memberi mereka harapan besar. Para gadis menjadi lebih optimis dan percaya diri tentang kompetisi menyanyi yang akan datang. Xiao Luo menutup matanya, memusatkan perhatiannya pada apa yang didengarnya. Ketika semua orang selesai bernyanyi, dia membuka matanya lagi dan mulai mengoreksinya. Zhu tua, suaramu nyaring dan nyaring, itulah kelebihanmu. Teruslah berusaha. Namun, Anda salah menyanyikan satu bagian. Syair angin menderu-deru, seharusnya dinyanyikan dengan rapi dan tajam, namun nadanya terseret-seret di bagian akhir. Semua orang tercengang. Mereka semua bernyanyi bersama. Jadi, bagaimana Xiao Luo bisa mengenali suara Zhu Xiaofei dari seluruh kelompok dan selain itu kesalahannya? Perhatian Xiao Luo beralih saat dia melanjutkan, Kaizi, harus ada jeda di antara setiap baris pada bagian di mana kamu menyanyikan pertahanan 4 kali. Anda lalai istirahat, yang berarti Anda terburu-buru, yang mempengaruhi kesatuan kelompok secara keseluruhan. Untuk kedua kalinya, semua orang terkejut. Dia juga menunjukkan kesalahan Ding Kai. Bahkan sebelum kelas kembali tenang, Xiao Luo mengalihkan fokusnya ke Chu Yue. Dia dengan tegas berkata, Chu Yue, karena kata menderu dalam syair Sungai Kuning menderu, kalimat pertama dan kedua dari kata menderu seharusnya dinyanyikan secara berbeda. Nadanya harus semakin tinggi dan tinggi karena lagunya perlu mengalami naik turun. Setelah menjelaskan kesalahan menyanyi Chu Yue, Xiao Luo memandang Bai Ling. Tanpa jeda, dia berkata, Bai Ling, kamu salah menyanyikan syair di pegunungan. Nada suara Anda seharusnya menjadi lebih kuat di sini, tetapi sekarang terdengar datar. An Huan Huan, lagunya dipercepat pada bait mengangkat senapan. Karena Anda tidak mengikuti tempo, hal itu mempengaruhi kesatuan grup secara keseluruhan. Wang Lingling, kamu mengacaukan kalimat, perbukitan di sebelah barat sungai sangat luas. Pada saat Xiao Luo selesai menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh setiap siswa di kelas, mereka semua memandangnya seolah dia adalah alien. Menunjukkan satu atau dua kesalahan saat mendengarkan mereka bernyanyi sekaligus adalah hal yang relatif normal, tapi situasinya tidak seperti itu. Xiao Luo sebenarnya berhasil mengidentifikasi kekurangan setiap penyanyi secara akurat dan tepat. Bagaimana dia melakukannya? Lirik Sungai Kuning menggunakan Sungai Kuning yang sebenarnya sebagai metafora untuk memuji semangat juang nenek moyang revolusioner kita. Cara kami menyanyikannya bersama juga harus menangkap perasaan ombak yang bergulung-gulung melalui bola balik yang kuat antara penyanyi treble dan bass. Sekarang, penyanyi dengan suara tinggi dan rendah semuanya tercampur, jadi kami perlu mengatur ulang formasi grup. Xiao Luo seperti seorang master, dengan hati-hati menawarkan bimbingannya. Dia mengatur gadis-gadis treble menjadi 2 baris dengan Chu Yue sebagai pemimpin mereka. Demikian pula, dia membentuk 2 baris untuk bass dengan Ding Kai sebagai pemimpinnya. Bagus, sekarang mari kita nyanyikan lagi. Kali ini, saat Anda bernyanyi, ingatlah untuk memperbaiki masalah yang saya tunjukkan sebelumnya. Xiao Luo kembali ke depan formasi, dan matanya cerah dan fokus. Kelompok itu tanpa sadar mengangguk sebagai tanda terima, dan dengan lambaian tangannya, mereka mulai bernyanyi lagi. Dampaknya terasa nyata, saat mereka bernyanyi kali ini, itu adalah grup yang paling sinkron yang pernah ada. Sekali mendengarkan memang bisa merasakan sensasi ombak yang bergulung. Pergeserannya sedikit, tapi tetap ada. Huang Ruoran tercengang. Dia tidak percaya Xiao Luo memiliki keterampilan seperti ini. Kalau saja dia membiarkan Xiao Luo mengambil kendali lebih awal, maka mereka tidak akan membuang waktu mereka untuk begitu banyak latihan yang sia-sia. Mulut Chu Yue ternganga sedikit, dan dia menatap Xiao Luo dengan tidak percaya. Dia datang untuk melihat sisi lain dari Xiao Luo. Dia tidak pernah mengakui siapapun lebih unggul darinya. Tetap saja, Xiao Luo adalah pria pertama yang dianggap lebih baik. Dari lubuk hatinya, dia dipenuhi kekaguman padanya. Saudara Luo, ya ampun, kakak Luo, kamu benar-benar jenius. Dari instruksi Anda saja, standar paduan suara kami telah ditingkatkan ke tingkat berikutnya. Sepertinya Qi Yuliang benar-benar harus pergi dan berlarian telanjang. Hahaha, Zhu Xiaofei tertawa terbahak-bahak. Berhentilah menjilat sepatu saudara Luo. Ding Kai membalas dengan benar. Apakah kakak Luo seorang jenius? Tentu saja tidak. Tidak mungkin dia jenius. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya mengapa Ding Kai mencoba menjatuhkan Xiao Luo, dia membalikkan keadaan secara tak terduga. Dia berbicara dengan kagum, saudara Luo adalah dewa di antara manusia, dan dia bisa melakukan apa saja. Hanya gelar dewa yang pantas untuk saudara Luo. Gelar Tuhan, ibumu. Semua gadis di kelas mengutuknya dalam diam. Zhu Xiaofei segera membalas dengan marah, keluar dari sini. Anda menyebut saya penjilat sepatu bot, lalu berbalik dan mulai mencium pantatnya. Sepertinya aku harus mulai memanggilmu, Kisah Asteris S. Ding, daripada Kaizi. Puff, gadis-gadis itu terhibur dengan percakapan ini dan tidak bisa menahan tawa mereka. Huang Ruoran bertepuk tangan untuk menenangkan semua orang. Oke, berhenti main-main dan dengarkan apa yang dikatakan Xiao Luo. Otoritas pengawas kelas dengan cepat membungkam ruangan. Xiao Luo mengumpulkan pikirannya lalu berkata, bernyanyi secara harmonis sebagai sebuah kelompok hanyalah langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah bernyanyi secara melingkar. Kami akan menyanyikan 4 bagian, bertahan bersama, dalam satu putaran dengan angin menderu.
Caranya sangat mudah, dan barisan belakang hanya perlu mulai menyanyi satu bar setelah barisan depan dimulai. Ayo kita coba sekarang. Ya Tuhan, berapa banyak trik yang dilakukan Xiao Luo. Gadis-gadis itu memandang Xiao Luo dengan hormat. Setelah mereka mencoba bernyanyi secara bergantian, Xiao Luo merasa puas. Setiap paduan suara membutuhkan seorang konduktor, tetapi untuk menampilkan Yellow River, kami juga membutuhkan seorang narator. Pahlawan Luo, apa itu narator? Seorang Huan-Huan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum kita semua mulai bernyanyi, narator melakukan monolog untuk membantu penonton memahami arti Sungai Kuning, jelas Xiao Luo. Bagaimana dengan ini? Saya telah memutuskan untuk menjadikan Huang Ruoran sebagai kondektur. Dia memiliki aura otoritas alami yang dapat menarik perhatian semua orang, jadi peran ini sempurna untuknya. Sedangkan untuk narator, menurut saya Chu Yue harus melakukannya. Seorang narator harus bersemangat dan ekspresif untuk menggerakkan pendengar, dan suaranya memiliki kualitas ini. Di bawah bimbingan Xiao Luo, jurusan bahasa Inggris mendedikasikan diri mereka sepenuhnya untuk latihan menyanyi, dan mereka menjadi lebih antusias dari sebelumnya. Pada saat yang sama, karena terkejut dengan bakatnya, mereka mulai memuja Xiao Luo. Karena kompetisi tinggal seminggu lagi, Xiao Luo menyuruh kelasnya menjalani pelatihan intensif. Selain menghadiri kelas dan makan, sisa waktu mereka dicurahkan untuk latihan. Semua orang merasakan kepuasan selama beberapa hari ini, yang memberi mereka kegembiraan murni sekaligus memperdalam persahabatan dan memperkuat ikatan kelas mereka. Suatu sore, Xiao Luo menerima telepon dari orang asing. Itu adalah seorang pria yang melihat daftar jam tangan Swiss Omega miliknya di internet dan ingin membelikannya untuk pacarnya. Pria tersebut bahkan mengatur titik pertemuan di sepanjang jalan raya nasional di pinggiran kota. Xiao Luo merasa tidak nyaman dengan titik pertemuan yang dipilih pria itu. Letaknya jauh dari kota, sekitar 1 jam perjalanan dengan taksi. Selain itu, kawasan itu berhutan lebat, dan memiliki nama yang menakutkan, punggung bukit babi hutan. Bertemu di tempat seperti itu untuk berbisnis membuat mereka merasa seperti melakukan sesuatu yang ilegal. Namun, pria itu punya alasannya sendiri. Dia menjelaskan bahwa dia adalah penduduk di salah satu kota kabupaten di bawah yurisdiksi Jiangcheng tetapi tidak tinggal di distrik kota. Oleh karena itu, usulan lokasi tersebut merupakan kompromi agar kedua belah pihak bisa bertemu di tengah jalan dan menunjukkan kesungguhan dalam membuat kesepakatan. Orang ini cerdik, Zhu Xiaofei memuji pria itu setelah mendengar detailnya. Dengan memilih untuk bertemu di sepanjang jalan raya nasional di Wild Boar Ridge, dia dapat menghemat setengah biaya perjalanannya. Ding Kei mengerutkan alisnya, lalu menyuarakan pikirannya dengan lantang, jam tangan saudara Luo dijual seharga 59.999. Jika dia mampu membayar sebanyak itu, mengapa dia tidak mampu melakukan perjalanan lebih jauh? Saya khawatir dia mungkin memiliki niat buruk dan memikat saudara Luo ke sana untuk merampoknya. Itu masuk akal. Kaizi ada benarnya, dan kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu, kata Zhu Xiaofei sambil ekspresinya menegang. Saudara Luo, sebagai tindakan pencegahan, kamu harus memintanya untuk bertemu di sekolah kita. Xiao Luo menggelengkan kepalanya saat dia mengeluarkan arloji dari laci. Saya akhirnya berhasil menemukan seseorang yang tertarik membeli jam tangan ini. Karena dia mengundangku untuk bertemu di sana, aku akan ikut bermain. Bahkan jika dia benar-benar memiliki niat buruk, kita akan lihat apakah dia bisa merebut arloji itu dari tanganku. Itu benar, kakak Luo sangat pandai bertarung. Siapapun yang mencoba sesuatu yang lucu akan dipukuli, Zhu Xiaofei setuju. Ding Kei memandangnya dengan jijik. Apakah kamu punya pendapat sendiri, atau kamu akan terus berubah-ubah? Kesal, aku penggemar berat kakak Luo. Zhu Xiaofei dengan bangga menepuk dadanya. Xiao Luo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sore harinya, Xiao Luo memanggil taksi dan bergegas ke tempat pertemuan. Setengah jam kemudian, taksi tiba. Sopirnya adalah seorang pria muda berusia 30-an. Saat dia mengamati sekeliling mereka, Wild Boar Ridge bisa dibilang merupakan hutan perawan. Pengemudinya bergidik dan bertanya, Kak, kita berada di antah berantah. Kenapa kamu ingin datang ke sini sendirian? Pria tersebut sempat mendengar ada beberapa orang yang mengincar supir taksi. Mereka membunuh dan merampok, lalu membuang mayatnya di hutan belantara. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia adalah sasaran saat ini dan tidak mengaktifkan rem tangannya setelah berhenti. Dia siap untuk pergi kapan saja jika ada yang tidak beres. Saya di sini untuk bertemu seseorang. Tolong tunggu aku di sini. Aku ingin kamu mengantarku kembali nanti. Xiao Luo membuka pintu mobil dan keluar. Apakah dia menunggu kaki tangannya? Rasa dingin mencengkeram pengemudi saat dia diliputi kecemasan yang luar biasa. Segera setelah itu, 3 sedan hitam mewah datang melaju kencang ke arah mereka sebelum berhenti tidak jauh dari Xiao Luo di tengah jalan. Pintu terbuka, dan sekelompok pria berpenampilan menakutkan dan mengenakan jas hitam keluar dari mobil. Tidak ada jejak sesuatu yang menyenangkan dalam ekspresi mereka. Sial, kedatangan mereka sangat mengagetkan sang supir taksi yang langsung menginjak pedal besi, melajukan taksi hijaunya hingga hilang dari pandangan. Baginya, situasi ini sudah melampaui batas. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia mungkin tidak akan mendapat kesempatan lagi. Xiao Luo tidak menoleh ke belakang ke arah sopir taksi yang baru saja meninggalkannya. Dia tetap menatap lurus ke depan. Rombongan tersebut beranggotakan 9 orang, salah satunya adalah seorang pemuda berambut perak dan berpakaian seperti seorang hipster. Sekilas, dia tahu bahwa Tuan Mudalah yang bertanggung jawab. Kelompok itu menyebar di depannya dan mengelilinginya. Xiao Luo bertanya, apakah kamu yang meneleponku? Pemuda berambut perak menjawab dengan riang, ya, telepon itu datang dari saya. Tunjukkan padaku uangnya, dan aku akan menyerahkan barangnya, jawab Xiao Luo ringan. Mendengar ini, ekspresi lucu muncul di wajah kelompok tersebut. Sepertinya kamu benar-benar bodoh, datang ke tempat seperti ini begitu saja. Kau tahu, adik perempuanku sangat ingin kau mati, pemuda berambut perak itu terkekeh jahat. Adik perempuanmu, Xiao Luo bertanya sambil menyipitkan matanya. Seolah diberi petunjuk, seorang gadis muncul dari mobil di depan. Dia memiliki sosok yang sangat menarik, dengan rambut ikal pirang bergelombang yang tampak berkilau dalam cahaya. Pahanya yang panjang dan ramping dibalut rok mini berwarna kuning muda, memperlihatkan proporsinya yang sempurna. Xiao, sudah lama tidak bertemu. Gadis itu menatap tajam ke arah Xiao Luo. Itu adalah Fang Sulan, yang dia temui sebelumnya di sebuah pesta. Melihatnya, semuanya masuk ke dalam pikiran Xiao Luo. Fang Sulan pasti menemukan daftar jam tangannya di internet dan memutuskan untuk menggunakannya untuk memikatnya ke lokasi terpencil ini dan memberinya pelajaran dengan bawahannya. Xiao Luo memanggilnya dengan nada bercanda, sudah lama ya. Apakah Nona Fang berencana memberiku uang belanja lagi hari ini? Kilatan kemarahan melintas di wajah Fang Sulan. Mengingat rasa malu yang dialami Xiao Luo hari itu membuatnya mengertakkan gigi karena kebencian.
Dia menggeram, dasar brengsek. Masih mengudara, kan? Hari ini saya akan membayar Anda kembali atas semua penghinaan yang saya derita, dengan bunga. Xiao Luo menghela nafas dengan nada menghina. Beberapa orang memang seperti itu. Mereka tidak pernah belajar. Pemuda berambut perak itu tertawa kecil dan berkata kepada Xiao Luo, kudengar kamu jago bertarung, dan kamu berhasil menghajar beberapa pengawal di rumah Fu Jiawei. Saya ingin tahu apakah Anda akan berhasil melawan orang-orang yang disewa keluarga saya ini. Peringatan yang adil, mereka semua adalah mantan pejuang militer dan kuat. Hehe. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan melakukan itu, balas Xiao Luo lembut, sudut mulutnya terangkat membentuk seringai kejam. Hanya kamu dan aku di sini. Bahkan jika aku akhirnya membunuhmu, polisi tidak akan pernah melacaknya sampai padaku. Pada saat itu, mata Xiao Luo berkaca-kaca. Tatapannya suram dan tanpa emosi, tanpa warna atau perasaan apapun. Tubuhnya memancarkan aura haus darah. Begitu kuat hingga teraba, seolah-olah udara langsung mendingin hingga titik beku. Dia seperti genangan tinta hitam pekat, dan awan kegelapan di sekelilingnya seperti lubang hitam raksasa, menelan dan menelan seluruh orang di sekitarnya. Niat membunuh yang kuat. Warna wajah 8 pria berjas memudar. Tiba-tiba, mereka merasa seperti akan tercekik. Xiao Luo bersiap untuk membunuh. Kemampuan, konstitusi, raja tentara bayaran, tidak hanya meningkatkan kemampuan fisiknya, tetapi juga mengubah temperamennya. Pemuda berambut perak dan Fang Sulan sama-sama merasa ada yang tidak beres. Namun mereka tidak percaya bahwa Xiao Luo memiliki kemampuan untuk menang, apalagi membunuh mereka. Dasar brengsek, jangan membuat ancaman kosong. Pengawal sampah di Villa Jiawei bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 8 pria di sini. Fang Sulan membual dengan keras dan dengan keberanian yang besar, menyemangati dirinya. Mereka bisa membunuhmu dengan mudah jika mereka mau. Bagi mereka, itu semudah menghancurkan bak. Apakah begitu? Xiao Luo tersenyum diam-diam. Detik berikutnya, dia menghilang dari tempatnya berdiri dan muncul kembali tepat di depan Fang Sulan seperti kilatan petir hitam. Mengulurkan tangannya, cengkeramannya mengencang di leher indah Fang Sulan seperti tang logam. Perasaan tercekik yang intens mengalir ke otaknya. Fang Sulan terangkat, dan kakinya bahkan hampir tidak menyentuh tanah. Rasa sakit yang hebat melanda seluruh tubuhnya. Melihat ekspresi acuh tak acuh di wajah Xiao Luo dari dekat, dia benar-benar merasakan teror. Pemuda berambut perak itu kebingungan, begitu pula 8 pengawal berjas hitam yang bersamanya. Xiao Luo telah bergerak begitu cepat, menyambar Fang Sulan dalam sekejap mata. Para pengawal bahkan tidak sempat bereaksi. Lepaskan adik perempuanku, teriak pemuda berambut perak itu dengan cemas. Xiao Luo tidak bereaksi, dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah Fang Sulan. Jika aku memberikan sedikit tekanan lagi, aku bisa mematahkan tenggorokanmu dan mengakhiri keberadaanmu yang menyedihkan. Hidupmu bahkan tidak di bawah kendalimu, dan kamu bilang kamu ingin mengakhiri hidupku. Fang Sulan ditangkap dalam genggaman Xiao Luo seperti seekor domba yang lehernya terjepit di antara taring serigala yang kelaparan. Dia berjuang dengan sia-sia, dan wajahnya berubah menjadi merah padam. Dia tidak dapat berbicara, tetapi matanya menyampaikan rasa takut yang muncul di dalam dirinya. Kakak laki-lakinya yang berambut perak bingung. Dia berteriak pada 8 pengawal berjas hitam, kenapa kamu hanya berdiri saja? Bunuh bajingan itu, bunuh dia sekarang. Kedelapan pengawal itu kembali tenang. Bersama-sama, mereka menyerang Xiao Luo dengan cepat. Pada saat ini, ketika sepertinya akan terjadi perkelahian besar, sebuah BMW seri 3 berwarna merah datang meluncur, memaksa jalan di antara kedua pihak. Mobil itu berhenti mendadak, meninggalkan bekas selip gelap di jalan saat berhenti total. Pintu mobil terbuka, dan Chu Yue melangkah keluar dengan mengenakan kemeja putih bersulam dan rok tule zamrud yang keren. Rambut hitam gelapnya ditarik ke belakang dalam kepang yang tampak lucu, sementara beberapa helai rambut berayun lembut di depan dahinya yang putih seperti batu giok. Dia tampak cantik dan halus. Berhenti, semuanya berhenti, teriak Chu Yue. Yo, Nyonya Chu telah menghiasi kami dengan penampilannya, ejek Xiao Luo dengan senyum ironis. Chu Yue menyerbu ke arahnya, berteriak, Xiao Luo, lepaskan Sulan sekarang. Kenapa harus saya? Hanya karena kamu terlihat menarik, Nyonya Chu. Xiao Luo bertanya tanpa perasaan. Fang Sulan adalah teman Chu Yue, jadi sebagian ketidaksenangannya pada kejadian hari itu secara alami ditujukan padanya. Ini menjelaskan sikap ofensifnya terhadapnya. Kamu benar-benar ingin darahnya ada di tanganmu. Xiao Luo, biarkan dia pergi. Aku mohon padamu, kata Chu Yue dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, dia jauh dari gambaran biasanya sebagai pewaris muda yang riang. Mobil lain mendekat dengan cepat dan berhenti di dekatnya. Dua pria kuat keluar. Itu adalah Xiang Gaoyang dan Xiang Gaojian. Hari ini sungguh ramai di sini. Mata Xiao Luo menyipit. Karena Nyonya Chu telah merendahkan dirinya untuk memohon padaku, aku akan membiarkanmu menyelamatkan mukanya. Sambil mengatakan ini, dia melemparkan Fang Sulan ke tanah seperti sampah. Terbebas dari cengkeramannya, Fang Sulan terbatuk-batuk. Dia terengah-engah mencari udara saat memar mulai muncul di lehernya. Chu Yue berlari untuk membantunya berdiri dengan mata penuh kebencian. Jika Ying Ying tidak memberi tahu saya apa yang sedang terjadi, saya mungkin masih tidak tahu apa-apa. Mengapa kamu mengabaikan peringatanku dan mencoba mengejar Xiao Luo? Aku, Fang Sulan terdiam sesaat saat dia berjuang untuk menelan keluhannya. Saya tidak ingin mendengarnya. Persahabatan kita berakhir di sini. Hari ini. Chu Yue telah mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan mengakui siapapun yang berkelahi dengan Xiao Luo sebagai temannya, dan dia bermaksud menepati janjinya. Dia menatap pemuda berambut perak dengan tatapan tajam menuduh. Untuk sesaat, dia kehilangan ketenangannya, dan dia tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Fang Chongqiang, kamu membawa pengawalmu untuk menyerang seseorang hanya karena Sulan memintamu. Apakah Anda pikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda memiliki beberapa antek? Haruskah aku mengajak milikku untuk bertanding dengan milikmu? Chu Yue menegurnya. Yue, ini, jangan panggil aku Yue, sela Chu Yue. Sekarang aku bisa berjanji padamu bahwa, tidak peduli berapa banyak uang yang ayahmu tawarkan, aku tidak akan bertunangan denganmu. Fang Chongqiang menutup mulutnya karena malu. Xiao Luo sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat sisi liar dan kuat dari Chu Yue ini. Lagi pula, dia adalah putri dari Chu Yunxiong yang luar biasa. Jika Chu Yunxiong dapat disamakan dengan seekor naga, apakah itu menjadikan putrinya seekor burung phoenix? Bahkan jika itu berlebihan, dia bukanlah tipe pewaris yang menjadi bingung dan menangis minta tolong ketika ada masalah sekecil apapun. Banyak hal yang telah dijelaskan kepadanya dari insiden di mana dia dan Bai Ling menjadi sasaran pemburu, Ma Zhengfeng. Tiba-tiba, firasat kuat akan bahaya menghampirinya. Jagoan, hampir bersamaan, dua tembakan dilepaskan. Peluru-peluru itu menderu-deru saat merobek udara dan tanpa ampun menembus tubuh Xiang Gaoyang dan Xiang Gaojian dengan semburan darah merah.
Syukurlah, kedua pria itu sigap dan bereaksi cepat, menghindar secara bergantian sehingga peluru hanya mengenai organ vital mereka. Puff, saat peluru menembus daging mereka, dampak yang sangat besar tidak hanya menghancurkan tulang belikat kedua pria tersebut tetapi juga membuat mereka terlempar ke udara. Mereka mendarat dengan keras di mobil di belakang mereka. Dengan suara retakan yang keras, kaca-kaca depan pecah karena beratnya, dan alarm mobil yang melengking pun berbunyi. Putaran penembak jitu, Xiao Luo sangat terguncang. Orang macam apa yang membawa senapan sniper ke negara Hua? Pikirannya teringat kembali pada apa yang dikatakan Ma Zhengfeng tentang perusahaan Blackwater. Tentara bayaran mengincar Chu Yue, dan mereka telah melukai dua pengawal elitnya dengan satu gerakan. Ah, Fang Sulan akhirnya bereaksi. Dia menjerit ketakutan, dan warna wajahnya memudar saat dia melihat dengan ngeri melihat darah segar mengalir keluar dari Xiang Gaoyang dan Xiang Gaojian. 8 pengawal berjas hitam itu adalah profesional. Mereka segera bertindak untuk membentuk penghalang manusia dengan pemuda berambut perak dan Fang Sulan di tengah, memastikan keselamatan mereka. Di sisi lain, Chu Yue panik. Ini adalah pertama kalinya dia berada di garis tembak, dan suara peluru yang menembus udara membuat darahnya membeku. Nona, kamu harus lari. Turun dan bergerak. Xiang Gaoyang mendesis pada Chu Yue, mendesaknya untuk pergi. Keamanannya adalah prioritas utamanya saat ini. Penyerang memiliki senapan sniper, yang berarti mereka tidak bertindak sendiri. Mereka pastinya berasal dari organisasi rahasia elit, dan dia khawatir mereka mungkin sudah dikepung. Mendengar perintah tersebut, 8 pengawal berjas hitam pun ikut menyadarinya. Mereka segera mengantar Fang Chongqiang dan Fang Sulan yang terpana pergi dan kembali ke mobil. Yue, cepat kemari. Fang Chongqiang masih sangat menyayangi Chu Yue dan ingat untuk tidak meninggalkannya. Adapun Fang Sulan, dia ketakutan setengah mati. Tubuhnya gemetar hebat, dan seluruh pikirannya menjadi kosong. Seolah-olah dia telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Chu Yue menekan rasa takut yang mencengkeram hatinya dan berlari ke arah Fang Chongqiang. Namun, dia baru mengambil beberapa langkah ketika peluru penembak jitu melesat di udara dan menghantam jalan di depannya. Terdengar ledakan yang memekakkan telinga saat sebuah kawah besar terbuka di jalan yang keras dengan semburan serpihan beton dan debu. Chu Yue terhuyung mundur karena terkejut, kehilangan pijakan dan jatuh ke jalan. Yue, Fang Chongqiang hendak bergegas keluar dari mobil untuk menyelamatkan Chu Yue tetapi ditahan oleh salah satu pengawalnya yang berjas hitam. Target musuh adalah Nona Chu. Sangat berbahaya bagimu untuk lari ke sana, Tuan Muda Fang. Pengawal itu memperingatkannya dengan tegas. Tugasnya semata-mata menjamin keselamatan Fang Chongqiang dan Fang Sulan. Keamanan orang lain bukanlah urusannya. Tapi, Fang Chongqiang merasa terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Sebelum dia dapat melanjutkan, Fang Sulan yang berwajah pucat menjerit histeris, menyetir. Pergi, cepat bawa kami pergi dari sini. Satu-satunya pikirannya adalah meninggalkan tempat pembantaian, dan dia tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Chu Yue. Perintah itu disetujui, dan pengawal berjas hitam itu memberi isyarat dengan tangannya. Para pengemudi membawa mereka pergi dengan 3 sedan hitam, dan menghilang dari pandangan dalam sekejap. Tentara bayaran yang tersembunyi tidak menembaki mereka, jadi target mereka jelas adalah Chu Yue. Fang Chongqiang, Fang Sulan, kalian. Chu Yue tidak percaya bahwa kelompok Fang Chongqiang benar-benar akan meninggalkannya dan melarikan diri. Bagaimanapun, ayah mereka adalah teman dekat. Dengan tidak adanya dua pengawalnya, meninggalkannya di sini pada dasarnya adalah hukuman mati. Saat dia berbalik untuk melihat, dia menyadari Xiao Luo juga telah menghilang. Keputusasaan memenuhi pikirannya saat ini, dan dia merasa ditinggalkan oleh seluruh dunia. Xiao Luo, bukankah kamu memiliki keterampilan yang luar biasa? Kenapa kamu kabur juga? Dia tidak mengerti mengapa dia merasa seperti ini, tetapi ditinggalkan oleh Xiao Luo jauh lebih menyakitinya daripada ketika saudara-saudara Fang meninggalkannya. Dia mengutuknya dengan enggan, dan wajahnya yang cantik licin karena air mata yang jatuh. Anda hanya akan duduk di sana dan menunggu untuk ditembak. Dia mendengar seseorang memanggilnya. Saat dia berbicara dengan kaku, dia jelas-jelas adalah orang asing yang bahasa ibunya bukan bahasa Cina. 3 pria barat bertubuh besar keluar dari hutan lebat. Masing-masing membawa senapan dan mengenakan perlengkapan tempur yang tidak dikenalinya. Xiang Gaoyang dan Xiang Gaojian menarik pistol dari pinggangnya dan bersiap untuk melakukan serangan balik. Saat itu, salah satu dari 3 penyerang, seorang pria kulit hitam, menyandarkan moncong senjatanya ke kepala Chu Yue. Dengan suara sedingin es, dia berteriak, jika kamu ingin rindumu tetap hidup, jatuhkan senjatamu sekarang. Ketiga pria bersenjata itu memberikan kesan sebagai pembunuh terlatih. Xiang Gaoyang dan Xiang Gaojian langsung menyadari hal ini, dan mereka segera berhenti dan dengan patuh meletakkan pistol mereka di tanah. Itu anak yang baik. Salah satu pria kekar berjalan ke arah mereka sambil menyeringai lalu memukul kepala mereka dengan gagang senapannya. Ada cipratan darah, dan kedua lelaki itu tenggelam ke dalam genangan air merah yang menggenang di bawah mereka. Kesadaran mereka memudar, dan pandangan mereka kabur. Cek-cek, cewek ini secara pribadi jauh lebih cantik. Pria kulit hitam itu mengangkat dagu Chu Yue dengan satu tangan, mengabaikan ekspresi kesakitan dan giginya yang terkatup. Dengan suara rendah, dia terkekeh, terutama mulut kecil yang lucu ini. Ini benar-benar mahakarya. Mengatakan ini, dia menjambak rambutnya dan mulai menggosokkan wajah cantiknya ke selangkangannya. Anda bajingan, Xiang Gaoyang dan Xiang Gaojian melolong marah seperti auman 2 singa yang terluka. Namun, sebelum mereka bisa bangkit dari genangan darah tempat mereka terbaring, 2 tendangan mendarat dengan keras di perut mereka. Dampaknya yang luar biasa membuat mereka meringkuk kesakitan seperti udang. Wajah mereka mengerut kesakitan, dan mereka mulai mengerang tak terkendali. Jika mereka tidak tertembak, mereka bisa menghindari situasi memalukan ini dan melakukan perlawanan. Namun, setelah mereka jatuh ke tangan musuh, apalagi yang bisa mereka lakukan selain menyesali keadaan mereka? Pria kulit hitam itu mengeluarkan walkie-talkie dan mengirim radio ke sekutunya. Kepala kalajengking, masuk. Ini ekor hitam. Kami telah menangkap targetnya. Saya ulangi, kami telah menangkap targetnya. Dimengerti, kerja bagus. Berkumpul kembali di titik pertemuan 2 klik barat daya. Elang ada di sini untuk ekstraksi. Cepat kemari secepatnya, terdengar suara serak kembali. Diterima, jawab pria kulit hitam itu, lalu mematikan walkie-talkie. Dengan ekspresi lucu di wajahnya, dia bercanda, kami di sini hanya untuk menangkap seorang gadis kecil. Bukankah bos kita terlalu berlebihan? Kita harus tetap waspada, jangan ceroboh. Ma Zhengfeng melakukan kesalahan itu dan gagal dalam misinya. Kami tidak ingin mengikuti jejaknya, tentara bayaran ketiga memperingatkan, yang bertubuh lebih ramping. Dia benar, Chu Yunxiong adalah seorang taipan bisnis yang sadar bahwa putrinya dalam bahaya, tambah tentara bayaran lainnya. Tidak mungkin dia hanya mengirimkan 2 pengawal untuk melindunginya. Seharusnya ada lebih banyak pria yang bersembunyi di suatu tempat.
Pria kulit hitam itu mencibir dengan nada menghina, jika ada lebih banyak, maka mereka pasti sudah menunjukkan diri mereka. Kalian tidak berpikir bahwa anak kecil yang melarikan diri tadi adalah pengawalnya, bukan? Pria kurus itu menatap matanya dengan alis terangkat. Dia jelas mengira pria kulit hitam itu sedang main-main. Pria kulit hitam itu, tentu saja, mengacu pada Xiao Luo. Penembak jitu tim mereka bisa dengan mudah membunuh semua orang di lokasi kejadian. Namun, tugas mereka kali ini adalah penculikan dan bukan pembunuhan, jadi mereka memilih untuk tidak membunuh semua orang. Bagaimanapun, Xiao Luo terlihat kecil dan lemah. Dia sepertinya tidak menimbulkan ancaman bagi mereka, jadi mereka bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia bisa menjadi salah satu pengawal Chu Yue. Ayo kita keluar, kami berkumpul kembali dengan Eagle. Pria kulit hitam itu mengambil Chu Yue yang putus asa dan kembali ke kedalaman hutan. Sebagai tentara bayaran, jalur eksfiltrasi mereka tidak akan berada di sepanjang jalan raya nasional, mereka lebih betah berada di hutan. Merindukan, merindukan. Siang Gaoyang dan Siang Gaojian berjuang untuk mengejar, tetapi tentara bayaran terdekat mereka mengangkat senjatanya dan memberi mereka 2 pukulan lagi di kepala dengan gagang senapannya, membuat mereka pingsan. Lepaskan saya, berangkat. Chu Yue berteriak panik, dan matanya yang berbentuk almond bersinar karena air mata. Untuk pertama kalinya, dia berharap dia mendengarkan ayahnya dan tidak dengan keras kepala mengusir begitu banyak pengawalnya. Nona, jika Anda terus berjuang, maka saya tidak keberatan memberi Anda gambaran tentang apa yang bisa saya lakukan. Sama seperti tembok besar negara Huamu yang panjang, anggotaku juga sangat panjang dan sangat tertarik pada gadis baik sepertimu. Hehe. Pria itu tertawa tidak senonoh, yang membuat Chu Yue terdiam. Memperhatikan bahwa Chu Yue bekerja sama, pria kulit hitam itu memberi isyarat kepada penembak jitu yang bersembunyi di hutan dan menunjukkan bahwa mereka akan mundur. Namun, salah satu penembak jitu tetap membeku di tempatnya. Wajahnya penuh ketakutan saat dia menatap dengan mata terbelalak tak percaya pada pedang berlumuran darah yang keluar dari mulutnya. Darah kental dan kental mengalir deras. Itu adalah pisaunya sendiri, jadi bagaimana pisau itu bisa tersangkut di belakang lehernya? Matanya terbuka penuh, menerima semuanya. Namun otaknya dengan cepat kehilangan kemampuan untuk memproses informasi. Kematian tidak begitu murah hati untuk menunggunya, dan pikiran terakhirnya tentang kematian dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Dia tidak mengerti bagaimana dia dibunuh. Dia berada di tempat yang tinggi, jadi dia seharusnya menjadi orang pertama yang mengetahui jika ada orang yang mendekat dari bawah. Bagaimana penyerangnya bisa menyelinap ke arahnya tanpa ada yang menyadarinya? Itu tidak bisa dimengerti dan tidak bisa dipercaya. Senapan sniper Ceitak M200, dengan jangkauan efektif 2.500 yard. Ya, ini seharusnya baik-baik saja. Xiao Luo mengambil senjata dari tubuh penembak jitu yang baru saja dia bunuh dan tersenyum tipis. Kehangatan pistol membuat darahnya mendidih, dan seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar. Melihat melalui teropong untuk memindai potensi titik pandang terdekat lainnya, dia dengan cepat memusatkan perhatian pada penembak jitu kedua. Sebuah peluru ditembakkan, dan kekuatan tumbukannya tanpa ampun meledakkan kepala penembak jitu lainnya. Kemudian, dia berbalik dan mengarahkan moncong senapannya ke 3 tentara bayaran yang menculik Chu Yue dan menekan pelatuknya. Jagoan, sebuah peluru lepas landas, menembus penghalang suara, ia berteriak ke arah salah satu pria itu. Puff, kekuatan peluru yang tak terbendung menembus tubuh pria di belakang, merobek lubang berdarah di dadanya dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Peluru itu mengenai jantung dan paru-parunya, yang tumpah di belakangnya ke tanah dalam keadaan berantakan. Mata pria itu melebar saat dia menatap kosong ke dadanya sendiri. Kemudian, dia tanpa berkata-kata terjatuh ke belakang ke tanah, mayat lain bergabung dengan barisan orang mati yang gelisah. Ah, melihat pemandangan mengerikan yang terjadi tepat di depan matanya, Chu Yue berteriak keras dengan mata berbentuk almond terbuka lebar. Pria kulit hitam itu berteriak, berlindung. Pria kurus itu segera bereaksi dan berlindung di balik batu besar, tapi dia terlambat. Siapapun yang berada dalam pandangan Xiao Luo adalah sasaran empuk. Peluru lain keluar dari senapan sniper dan menggigit paha pria itu seperti taring tajam harimau buas. Retakan, seluruh pahanya terlepas seolah terkoyak oleh kekuatan yang besar. Darah mengucur dari lukanya dengan suara gemericik, dan tangisan menyedihkan keluar dari mulut pria kurus itu. Monyet kurus, wajah pria kulit hitam itu menjadi gelap, dan dia mendekati pria kurus itu, menempatkan Chu Yue di antara dirinya dan penembak jitu sebagai perisai manusia. Jangan datang ke sini, ini jebakan, teriak pria kurus itu. Musuh dengan sengaja membiarkanku terluka namun tetap hidup untuk menarikmu ke dalam garis tembaknya. Jika Anda datang ke sini, Anda akan bermain langsung di tangannya. Pria kulit hitam itu berhenti di tempatnya. Dia mengambil interkomnya untuk mengirimkan radio kepada penembak jitunya, Herring, Herring. Apakah Anda menyalin? Apakah kamu menyalin? Simpan nafasmu, Herring dan yang lainnya sudah mati, pria kurus itu membalas dengan suara serak. Dia berkeringat banyak karena rasa sakit yang luar biasa. F***. Pria kulit hitam itu mengumpat dengan marah dengan ekspresi galak, menghancurkan interkom hingga berkeping-keping di tanah. Pergantian peristiwa ini merupakan kejutan yang tidak diinginkan. Ini seharusnya menjadi misi yang mudah, namun seorang ahli bersembunyi di balik bayang-bayang. Dia mendekatkan mulutnya ke telinga Chu Yue dan berteriak kasar dengan suara menderu, siapa pria yang bersembunyi? Angkat bicara. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Chu Yue yang ketakutan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia benar-benar tidak tahu dan terlalu takut untuk berpikir. Pikirannya menjadi kosong ketika dia mencium bau darah yang baru tumpah. Ketakutan, keputusasaan, dan kecemasan mencengkeram hatinya. Sial, jika kamu tidak bicara, maka aku akan memperkosamu sekarang juga. Emosi pria kulit hitam itu sedang kacau. Kematian teman-temannya membuatnya sangat berbahaya, dan dia seperti serigala kelaparan yang gila. Chu Yue mengatupkan bibirnya, menangis tak terkendali karena panik. Black Tail, ambil targetnya dan keluar dari sini. Berkumpul kembali dengan elang, pria kurus itu serak. Dia sudah kehilangan banyak darah dan tampak kelelahan. Wajahnya sepucat seprai. Sial, aku tidak akan pergi tanpamu. Pria kulit hitam itu membalas dengan marah. Pria kurus itu tersenyum sedih. Kami telah hidup dalam bahaya, kehidupan di ujung tanduk, dan kami selalu mempertaruhkan nyawa kami. Saya sekarang kehilangan satu kaki. Bahkan jika aku keluar dari sini hidup-hidup, aku hanya akan menjadi orang cacat yang tidak berguna. Aku tidak peduli. Pria kurus itu menyela dengan kasar, ekor hitam, kamu tahu aturannya. Jangan lakukan sesuatu yang akan membuatku kehilangan rasa hormatku padamu. Pria kulit hitam itu memejamkan matanya. Dia berjuang untuk mengesampingkan kesedihan dan keraguannya, sebelum mengatupkan giginya dan melarikan diri bersama Chu Yue di belakangnya. Tidak lama kemudian, Xiao Luo turun dari sarang penembak jitunya.
Itu kamu. Pria kurus itu menatap Xiao Luo dengan ngeri. Dia tidak percaya bahwa pemuda yang tampak tidak berbahaya yang mereka selamatkan mampu menyebabkan kerusakan sebesar itu. Dia benar-benar meninggalkanmu. Sepertinya temanmu tidak bodoh, kata Xiao Luo ringan. Pria kurus itu mendongak dengan memberontak. Kami, anggota Korps Tentara Bayaran Kalajengking Merah, tidak mudah menyerah. Anda akan membayar untuk ini. Ah, benarkah? Xiao Luo tersenyum mengejek. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar pepatah lama kami. Pepatah apa? Pria kurus itu bertanya. Tentara bayaran tidak diperbolehkan di Hua Nation. Penyusup harus mati. Xiao Luo berbicara dengan lembut, tetapi kata-katanya mengandung niat membunuh yang tampaknya tak terbatas. Dia berbalik dan mengepalkan tangan kirinya menjadi cakar. Dengan hembusan angin, dia mengayunkan tinjunya ke leher pria kurus itu seperti sambaran petir. Puff! Dengan satu sapuan yang buas, daging dan tulang terkoyak. Sebuah luka berdarah muncul di leher pria itu dan darah hangatnya menyembur keluar. Tanpa melihat ke belakang pada pria kurus itu, Xiao Luo mengejar pria kulit hitam itu. Tidak bisa bergerak, pria kurus itu merosot ke tanah dengan tatapan berkaca-kaca. Darahnya terus mengalir, menodai tanah di sekitarnya menjadi merah. Dia mengejang dengan keras, dan tidak ada lagi harapan untuk bertahan hidup baginya. Dia hanya bisa mati-matian menunggu Grim Reaper. Wild Boar Ridge adalah hutan lebat. Kanopi pohon-pohon tinggi yang tak terhitung jumlahnya menghalangi sinar matahari, sementara tanah ditutupi lumut hijau dan semak belukar. Sangat mudah tersesat di hutan ini. Selain itu, banyak hewan liar yang berkeliaran. Pria kulit hitam yang menculik Chu Yue berhasil mencapai sekitar 500 yard sebelum Xiao Luo menyusul mereka. Xiao Luo mengerahkan kekuatan penuhnya. Mempercepat langkahnya yang cepat, dia dengan cepat muncul di hadapan pria kulit hitam itu. Dia menghembuskan napas dingin dan mengirimkan tendangan menyapu ke arah lutut pria itu. Lutut pria itu patah dengan suara retakan yang keras, dan kakinya yang panjang dan lurus langsung tertekuk ke belakang. Bagi Xiao Luo, hal itu tampak semudah mematahkan batang bambu. Penderitaan yang luar biasa melanda tubuh pria kulit hitam itu saat dia terhuyung dan jatuh ke lututnya yang sehat. Bahkan sebelum dia sempat menangis kesakitan, kaki besi Xiao Luo sudah melayang di udara langsung menuju dada pria itu. Deru angin akibat tekanan tendangannya membuat pria itu mengeluarkan keringat dingin. Dengan putus asa, pria kulit hitam itu menyilangkan tangan di depan dada untuk menahan pukulan tersebut, sehingga tendangan Xiao Luo mendarat tepat di lengannya. Ledakan, seolah-olah dia baru saja ditabrak kereta api, tubuh pria kulit hitam itu terlempar ke belakang dalam garis lurus. Dia baru berhenti ketika menabrak batang pohon besar. Bagian dalam dadanya berputar dengan keras saat darah kental mengalir dari mulutnya. Kekuatan lawannya yang eksplosif dan menakutkan membuatnya melupakan rasa sakitnya untuk sementara. Sebaliknya, dia mencoba mencari tahu identitas pria yang menendangnya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Xiao Luo, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya yang sama seperti pria kurus itu. Siapa yang mengira bahwa seorang anak kecil yang mereka abaikan akan kembali menggigit mereka sebagai musuh yang menakutkan? Saat Xiao Luo menyiapkan serangan mematikan, indranya yang tinggi menangkap sekelompok besar tentara bayaran beberapa ratus meter jauhnya. Mereka dengan cepat mendekat. Dia berhenti sejenak, berbalik untuk mengambil Chu Yue yang ketakutan. Membanting kedua kakinya ke tanah, dia melesat seperti peluru dan menghilang seperti hantu. Tidak butuh waktu lama bagi pria kuat bermata satu dari Red Scorpion Mercenary Corps dengan kode nama Eagle itu tiba di lokasi bersama 10 anggota lainnya dengan perlengkapan tempur lengkap. Melihat pria kulit hitam yang terluka parah, pria bermata satu itu berlari untuk memberikan pertolongan darurat pertama. Ekor hitam, apa yang terjadi di sini? Di mana targetnya? Pria kuat bermata satu itu bertanya dengan nada mendesak. Sambil mengertakkan gigi, pria kulit hitam yang dikenal sebagai Black Tail menjawab, musuh menyembunyikan kartu as di balik lengan baju mereka. Semua orang di pasukan kami tewas dalam aksi. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Eagle meninju pahanya sendiri dengan keras karena frustrasi sebelum melanjutkan, ke arah mana mereka pergi. Black Tail menunjuk ke arah perginya Xiao Luo, timur. Elang melambai kepada anak buahnya yang lain. Kalian berdua tetap tinggal bersama Black Tail. Kalian semua bersamaku. Baik Pak, jawab kelompok itu serempak. Black Tail, istirahatlah yang cukup. Aku akan membuatnya menyesal pernah dilahirkan, kata pria bermata satu yang kuat itu sambil menepuk bahu pria berkulit hitam itu. Hati-hati, dia dipersenjatai dengan senapan sniper, dan bidikannya sempurna. Black Tail memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Mengerti, dengan isyarat tangan, pria kuat bermata satu itu mengejar, memimpin kelompok anak buahnya ke arah timur. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan walkinya, mengirimkan laporan melalui radio kepada pemimpin Korps Tentara Bayaran Kalajengking Merah, Bos, ekor hitam dijatuhkan dalam sebuah penyergapan. Targetnya sedang bergerak ke arah timur. Seolah mengumpulkan pikirannya, radio terdiam beberapa saat. Kemudian, terdengar suara serak dari pengeras suara, buru mereka. Tidak memegang dilarang. Itu adalah ungkapan yang pendek, tapi kental dengan tekad dan niat membunuh. Tuan, ya Tuan, Eagle mengakui perintah itu dengan tatapan tajam seperti seorang pembunuh terlatih. Kemudian, kelompok tentara bayaran menyebar di hutan lebat seperti sekelompok serigala lapar, mengikuti jejak Xiao Luo dan Chu Yue. Chu Yue adalah seorang gadis yang lahir dengan sendok perak di mulutnya, dan ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mengalami pengalaman traumatis. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah diselamatkan oleh Xiao Luo sampai dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mencium bau badan pria kulit hitam itu. Mendongak, dia membeku. Xiao, sombong, matanya yang berbentuk almond melebar, dan mulutnya terbuka, membentuk huruf O kecil. Dia terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini dan tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Luo akan menyelamatkannya. Bukankah dia meninggalkannya dan melarikan diri? Nyonya Chu, jika Anda tidak ingin dinodai oleh sekelompok orang barat yang kekar, sebaiknya Anda diam. Jika kamu tidak bekerja sama, aku akan melemparkanmu ke serigala. Xiao Luo menasihati dengan dingin. Jika bukan karena janjinya kepada Chu Yunxiong, dia akan dengan senang hati menghindari situasi ini. Dia tidak terlalu peduli pada Chu Yue sebagai seorang gadis dan tidak memiliki perasaan kasih sayang apapun padanya. Sok, kamu, aku akan menggigitmu sampai mati. Chu Yue sangat marah. Dia membuka mulut kecilnya dan menggigit bahu Xiao Luo dengan keras. Dua baris gigi putih keperakan tertanam jauh di dalam daging Xiao Luo. Xiao Luo mengertakkan gigi, melepaskan gigitannya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kamu tidak benar-benar percaya bahwa aku akan meninggalkanmu. Jangan lakukan itu. Sosok lemah Chu Yue bergidik, dan kepanikan muncul di matanya. Mengabaikan segala tabu budaya antara pria dan wanita, dia menempel erat pada Xiao Luo seperti gurita. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan, sok brengsek. Tolong jangan tinggalkan aku. Kenangan akan pria kulit hitam dan pemandangan mengerikan itu telah membuatnya sangat trauma, dan keterkejutannya membuatnya merasa dunia akan segera berakhir.
Keadaan emosinya saat ini hampir mencapai kehancuran total. Penampilan Xiao Luo seperti tali penyelamat dari surga ketika dia hampir tenggelam, jadi sekarang dia memeganginya seumur hidup. Dia merasa ini adalah kejutan terbaik yang pernah dia terima dalam hidupnya, dan berada dalam pelukan Xiao Luo memberinya rasa aman yang tak bisa dijelaskan. Sambil berlari melewati hutan dengan kecepatan yang luar biasa, Xiao Luo melihat ke bawah dan berkata, kamu seharusnya bersyukur bahwa kamu memiliki ayah yang baik. Jika Chu Yunxiong tidak menyadari nilainya, dia tidak akan menerima tugas ini. Mendengar ini, Chu Yue tertegun tak bisa berkata-kata. Xiao Luo diutus oleh ayahnya, Chu Yunxiong, untuk menjaganya. Jadi, bukan suatu kebetulan jika sosok yang dia dan Bai Ling lihat malam itu sangat mirip dengan Xiao Luo. Itukah sebabnya Xiao Luo bertingkah aneh di sekolah? Apakah dia selalu mengikutinya? Segala sesuatu yang terjadi sejauh ini dapat dijelaskan jika tujuan Xiao Luo di sini adalah untuk memastikan keselamatannya. Saat itu, semuanya cocok. Emosi aneh muncul dari dalam dirinya, perasaan campur aduk yang tak terlukiskan. Teriakan pelan membawanya kembali ke dunia nyata, tunggu sebentar. Xiao Luo melompat di tengah sprint, melompat seperti harimau liar, dan melompati sungai kecil yang membentang sejauh 3 meter. Chu Yue merasakan gerakan melompat dengan jelas. Rasanya seperti bermain ayunan, namun jauh lebih mendebarkan dan menstimulasi karena dia bisa melihat penurunan sejauh 7 hingga 8 yard di hilir. Sungai berkelok-kelok di pegunungan tinggi ini mengalir ke air terjun jauh di dalam hutan. Ah, dia tidak bisa menahan teriakannya dan mengencangkan cengkramannya pada Xiao Luo, takut dia akan jatuh. Tidak bisakah kalian melakukan hal lain selain berteriak? Ekspresi Xiao Luo tidak simpatik saat dia mengkritiknya. Chu Yue kesal sampai menangis. Dia menjawab sambil menatapnya dengan enggan, saya tidak mau, tapi saya tidak bisa menahan diri. Itu terlalu menakutkan. Jika kamu takut, tutup saja matamu. Xiao Luo menggonggong dengan angkuh. Menggigit bibirnya, Chu Yue membenamkan wajahnya ke dada Xiao Luo. Target didapat, kira-kira 500 yard ke depan. Kunci dan muat, bersiaplah untuk terlibat. Elang menyampaikan perintahnya kepada pasukan. Dia mengencangkan cengkramannya pada senjatanya dan mempercepat pengejarannya. Xiao Luo sangat menyadari orang-orang yang mengejar mereka. Tentara bayaran dari perusahaan Blackwater sangat ulet. Jika dia sendirian, melepaskannya akan sangat mudah, tapi itu jauh lebih sulit dengan Chu Yue. Bahkan jika dia berlari dengan kecepatan penuh, dia tidak bisa melepaskan diri dari anggota korps tentara bayaran kalajengking merah yang berperalatan ringan. Dia perlu memikirkan sebuah rencana. Xiao Luo melihat sekelilingnya dengan alis berkerut saat dia memikirkan jalan keluarnya. Akan sangat bagus jika dia bisa menyimpan Chu Yue di lokasi yang aman. Sendirian, dia yakin sepenuhnya akan kemampuannya membunuh tentara bayaran yang mengejarnya. Saat dia berlari, dia melihat sungai kecil lainnya. Tepiannya berlumpur karena tumbuhnya semak belukar, dan siapapun yang berjalan di sepanjang tepiannya akan segera tertutup lumpur gelap. Itu dia, Xiao Luo mendapat inspirasi. Dia menatap keindahan di pelukannya. Dia akan membiarkannya sedikit menderita dan membalas dendam saat dia mempermalukannya di pesta. Apakah aku benar-benar harus bersembunyi di sini? Dingin sekali. Musim gugur baru saja berlalu, dan cuacanya sejuk. Cuacanya tidak dingin atau panas, tapi air dari sungai yang mengalir dari dalam pegunungan itu sedingin es. Mengikuti instruksi Xiao Luo, Chu Yue terbaring setengah terkubur di lumpur. Dia menggigil kedinginan, saat dia memohon dengan kasihan kepada Xiao Luo. Kecuali jika kamu ingin dikunyah dan diludahkan, kamu harus tetap bersembunyi di sini. Kemudian, sambil menyerahkan tabung bulu berongga, Xiao Luo meyakinkannya dengan tulus, beri aku 40, tidak, 20 menit untuk menangani tentara bayaran ini. Lalu kamu bisa keluar kembali. Chu Yue bergumul dengan rasa was-wasnya sejenak, sebelum akhirnya memutuskan untuk menuruti Xiao Luo dan bersembunyi di lumpur kotor. Jangan lupakan aku, saya khawatir saya tidak akan bisa keluar dari sini sendirian. Dia merendahkan dirinya ke belakang, perlahan, dan suaranya selembut nyamuk, tapi kata-kata itu dengan jelas tertanam di hati Xiao Luo. Mungkin wajar jika seorang pria merasa simpati pada wanita cantik seperti dia. Aku tidak akan melakukannya. Xiao Luo menimbun lumpur di tubuhnya, menyembunyikannya sepenuhnya dari pandangan, sebelum mengarungi sungai. Sungai itu tidak lebar dan tidak dalam, dan airnya hanya setinggi pahanya. Ayah, Chu Yue mendengar suara langkah kaki. Kedengarannya mereka berjalan tepat di sampingnya, dan dia menahan napas karena ketakutan. Pria kuat bermata satu dengan nama Sandi Elang memperhatikan jejak kaki berlumpur di dekat batu besar. Ada 2 set cetakan, satu kecil dan satu besar, dan matanya sedikit menyipit. Dia berteriak dengan nada dingin, lagi pula, mereka lewat sini, orang yang licik. Jika dia mengikuti sungai, sebentar lagi kita tidak akan bisa melacaknya. Sekarang cepatlah, menyebar ke arah hilir, dan bersiuloh jika Anda melihat ada bekas lumpur di dalam air. Dia sedang menggendong gadis itu, jadi dia tidak bisa bergerak lebih cepat dari kita. Sederet pria bergegas menyusuri sungai. Pengalaman adalah hal yang baik, namun terkadang menjadi bumerang. Saat ini, mereka sedang menari di telapak tangan Xiao Luo, seperti yang dia rencanakan untuk membuat mereka berpisah. Tidak lagi ditahan oleh Chu Yue, Xiao Luo menggandakan kecepatannya. Bergerak seperti hantu melintasi hutan, dia mulai berburu. Ini sulit dipercaya. Kemana perginya orang itu? Kami sudah mengikutinya begitu lama dan belum menemukan jejaknya. Untuk menghindari kita sambil menggendong seorang gadis, pria ini pastilah sesuatu. 2 anggota korps tentara bayaran kalajengking merah mencari di sekeliling mereka, merasa sedih. Tak satu pun dari mereka memperhatikan sebatang pohon anggur diam-diam turun dari dahan pohon di atas dan mendekati kepala tentara bayaran kekar dengan wajah merah. Tanaman merambat itu melingkari lehernya, dan pria kekar itu secara naluriah meraihnya, tetapi sebuah kekuatan besar menariknya ke atas. Lehernya terjepit erat oleh jerat, dan dia tidak bisa bernapas, apalagi mengeluarkan suara. Dia meronta dalam kepanikan yang hening, mencoba menjangkau dan menepuk rekannya. Namun pria itu berada 2 langkah di depannya, dan jari-jarinya hanya beberapa inci terlalu pendek. Wajahnya membengkak karena darah, menjadi merah padam, dan dia menyaksikan tanpa daya saat rekannya yang tidak sadar itu pergi. Wosh! Plus, pria kekar itu ditarik ke atas kanopi pohon. Melalui cahaya belang-belang yang masuk melalui dedaunan, dia melihat wajah tampan tanpa emosi. Matanya membelalak kaget saat dia mencoba menghisap udara, tapi udara di sekelilingnya tampak mengeras, dan tidak ada satupun yang masuk ke tenggorokannya. Dengan wajah penuh penderitaan, pria kekar berwajah merah itu ternganga ke arah Xiao Luo. Tangannya meraih interkomnya, tapi Xiao Luo dengan ringan menekannya, jadi dia tidak bisa bergerak lagi. Perjuangannya menjadi semakin lemah karena tali di lehernya menegang saat dia berjuang. Dia merasakan kematian karena sesak napas mendekat. Rekannya, yang berada di depannya, akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan berbalik. Kemana dia pergi?
Hantu merah, hantu merah. Dia meneriakkan nama kode rekannya 2 kali. Suaranya terdengar menembus hutan, tapi tidak ada jawaban. Seolah-olah suaranya ditelan oleh monster yang bersembunyi di balik bayang-bayang, dia tidak bisa mendengar suara, bahkan gema pun tidak. Dia mulai merasa bingung dan mengamati sekelilingnya dengan hati-hati sambil melapor ke Eagle dengan walkinya. Elang, masuk. Hantu merah hilang. Saya ulangi, hantu merah hilang. Apa maksudmu hilang? Dia tepat di belakangmu. GPS menunjukkan posisi Anda tumpang tindih. Suara elang kembali terdengar melalui interkom. Sebagai pasukan tentara bayaran bersenjata elit, mereka secara alami memiliki akses ke teknologi GPS terbaik. Posisi masing-masing anak buahnya terlihat seperti titik merah di arlojinya. Apa? Tumpang tindih. Pria dengan nama Sandi Keraputi itu berkeringat dingin. Tatapannya perlahan melayang ke atas hanya untuk melihat seorang pria tergantung di pohon di atasnya. Itu adalah rekannya yang berwajah merah kekar. Wajah hantu merah kehabisan darah dengan ekspresi terkejut. Lidahnya menjulur keluar dari mulutnya. Ah, Keraputi merasa kedinginan hingga ke tulang, dan dia menjerit sambil mundur beberapa langkah. Keraputi, lapor, apa yang terjadi di sana? Elang meraung, suaranya terdengar dari interkom. Hantu merah sudah mati, digantung di pohon. Meminta cadangan, meminta cadangan. Gigi Keraputi bergemeletuk saat dia berbicara, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, belati setajam silet menusuk dadanya. Bilahnya licin berlumuran darah saat ditarik keluar dari belakangnya dengan gerakan cepat dan keras. Pisau itu menusuk langsung ke tubuhnya, menusuk jantungnya dengan akurat. Puff, darah segar panas muncrat dari lukanya. Ekspresi Keraputi menjadi kaku, dan matanya terbuka lebar ketakutan saat dia terjatuh ke dalam genangan darahnya sendiri. Keraputi, apakah kamu menyalin? Menanggapi, apakah kamu menyalin? Teriakan mendesak elang menggema dari lubang suara interkom. Xiao Luo tidak menunjukkan emosi yang terlihat. Dia mengangkat kaki kanannya dan menginjaknya dengan keras, menghancurkan radio menjadi beberapa bagian. Potongan-potongan elektronik kecil tersebar di seluruh tanah. Mengangkat pandangannya, dia menatap ke dalam hutan, bergumam pada dirinya sendiri, 11 lagi. Kemudian, dengan kelincahan seekor monyet, dia melompat ke atas pepohonan, menggoyangkan beberapa dahan saat dia lewat. Beberapa helai daun melayang turun perlahan. Sial, elang bersumpah dengan lantang lalu memerintahkan pasukannya, semua orang segera menuju ke posisi Keraputi dan hantu merah. Sekarang, segera pergi. Serangkaian balasan terdengar dari walkinya, ya, Tuan. Sementara itu, sekelompok besar polisi sedang menuju ke lokasi mereka, setelah menerima telepon dari Fang Chongqiang. Jeritan sirene polisi yang menusuk terdengar saat konvoi bergegas menuju Wild Boar Ridge. Ketua tim Gu, pelaku bersenjatakan senapan sniper. Sepertinya mereka bukan penjahat biasa. Saya tidak peduli siapa mereka. Jika mereka menimbulkan masalah di Jiangcheng, maka mereka tidak menghormati kepolisian kita. Kirim kabar bahwa saya ingin setiap cabang besar mengirim orang-orang terbaik mereka secepatnya ke Wild Boar Ridge. Kami akan mengepung daerah itu dan membentuk jaring yang tidak dapat diloloskan oleh siapapun, bahkan seekor serangga pun. Gu Qianlin bergemuruh keras dari dalam salah satu mobil polisi. Mengenakan seragam polisi, dia memiliki penampilan yang sangat cantik dan bertubuh ramping dan tampan. Rambut pendeknya disanggul rapi di belakang telinganya, dan matanya yang anggun dan murni bersinar dengan amarah yang wajar. Dengan sebagian dari pasukannya, elang menuju posisi terakhir Keraputi dan hantu merah ketika suara tadi kenal ditransmisikan melalui interkomnya. Kedengarannya seperti jeritan serak bebek yang lehernya digorok, satu persatu titik merah di GPS-nya berhenti bergerak. Sialan, apa yang sedang terjadi? Dia tahu situasinya telah berubah menjadi buruk, tapi pria bermata satu yang kuat itu masih ingin melihatnya sendiri. Ketika mereka mencapai posisi terakhir yang diketahui orang-orang itu, mereka melihat Keraputi terbaring tak bergerak di genangan darah dan hantu merah tergantung di pohon. Mereka menjadi pucat karena ketakutan, tidak mampu mengalihkan pandangan mereka. Ketika mereka semua berkumpul, hanya tersisa 8 orang. Semua tentara bayaran berada dalam keadaan gelisah sekarang, dan hutan itu sendiri sepertinya mendekat di sekitar mereka dengan mengancam. Mereka merasa seolah-olah dikelilingi oleh musuh yang bersembunyi di kedalaman dari segala arah.